Saya izin untuk memulai kegiatan pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada seluruh peserta yang hadir di kegiatan How to Handle Sexual Assault pada hari Jumat 10 Juni 2022 dengan media Zoom. Kegiatan ini merupakan hasil program kerja dari Rotrek Surabaya Persada dan didukung oleh Rotary Surabaya Persada. Pada kesempatan di siang hari ini kita memiliki dua narasumber spesial, yaitu Ibu Astrid Regina Safi'i selaku Ketua Ikatan Psikologi Klinis Indonesia Wilayah Jawa Timur. Selamat pagi Ibu. Mungkin belum. Kemudian ada juga Bu Dr. Anda Novia Ning Yastuti MM Psikolog selaku Direktur PT Magnet Solusi Integra, dan saya Hanif Ibrahim selaku Presiden Elek dari Rotrek Surabaya Persada tahun 2022. Rangkaian acara pada siang hari ini adalah yang pertama sambutan dari Presiden Rotary Surabaya Persada atau yang mewakili, dilanjut sambutan oleh Presiden Rotrek Surabaya Persada atau yang mewakili, kemudian materi pertama dari PB Astrid dari segi gender, kemudian tanya jawab selama 15 menit, dan yang kedua adalah materi kedua dibawakan oleh Rotary Novi dari segi komunikasi serta tanya jawab materi kedua. Kemudian kegiatan diakhiri dengan sesi foto bersama, absensi dan kegiatan selesai. Untuk menyingkat waktu, kita bisa mendengarkan sambutan dari Presiden Rotary Persada. Monggo. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera juga bagi yang lainnya. Senang sekali di hari Sabtu ini teman-teman bisa mengikuti webinar yang dengan speaker Ibu Astrid Regina Safi'i, Ketua Ikatan Psikolog Klinis Indonesia Wilayah Jawa Timur. Selamat datang, Bu. Juga Dr. Anda Novia Ning Yastuti, MM Psikolog, Direktur PT Solusi Integra, dan juga ada Hanif Ibrahim, Presiden RAC Super 2022. Luar biasa banget. Acara ini memang acara yang sangat istimewa karena kita harus tahu mengenai yang ini lagi viral ya, banyak di mana-mana pelecehan seksual, bahkan sekarang dengan teknologi yang canggih ini gampang sekali dan mudah, tapi kalau tidak terarah dan tidak ada yang mengedukasi akan berbahaya begitu, karena akan ngikut seumur hidupnya nanti, itu sangat-sangat berbahaya. Jadi kesempatan yang sangat bagus dan harus dimanfaatkan karena ini tidak didapat di sekolah ya, istilahnya ada tapi tidak sampai mendalam benar seperti itu. Jadi gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya dan bisa diceritakan ke banyak teman untuk edukasi tentang hal ini. Begitu kira-kira, tanpa menyingkat memakan waktu yang banyak, saya juga ingin tahu juga bagaimana selamat memulai acara ini dan sukses buat ini, dan semoga bermanfaat juga buat Bapak, Ibu, atau teman-teman sekalian. Terima kasih, sukses selalu untuk acara ini. Begitu, saya kembalikan ke Hanif Ibrahim, Presiden RAC Super. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Esani atas sambutannya di siang hari ini yang benar-benar memotivasi kita dan memberikan gambaran terkait Rotary Surabaya Persada. Baik, berikutnya adalah sambutan dari
Presiden Rotrek Surabaya Persada atau yang mewakili. Kali ini yang mewakili adalah Falah. Oke. Monggo, Mas Falah bisa menyampaikan. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari Rotrek Surabaya Persada. Terima kasih kepada peserta yang hadir di hari ini. Semoga acara hari ini lancar dan ilmu yang didapat bisa di-share ke teman-teman. Baik, sekian sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Mas Falah atas materinya, atas sambutannya yang luar biasa. Baik, kita bisa lanjut bergeser ke materi pertama yang dibawakan oleh PP Astrid. Oke, apakah PP Astrid sudah hadir di tengah kita? Apakah PP Astrid sudah ada di tengah-tengah kita kah? Sepertinya belum ada, Hanif. Kalau saya cek di partisipan sih. Mungkin bisa kita majukan saja terlebih dahulu dari Bu Novi. Bagaimana Bu Novi? Apakah bisa? Selamat siang. Bagaimana ini? Apakah dibalik? Saya duluan gitu? Iya, Sambil menanti Bu Astrid atau gimana? Begitu. Karena Bu Astrid masih belum hadir. Oh, apakah sudah dikontak? Nggak dikontak dulu, nanti Sudah. beliau sudah siap-siap. Sebentar, saya tanyakan yang mengontak. Kalau misalnya saya dulu nggak apa-apa sih, tapi mungkin sebaiknya dia kontak dulu Bu Astrid daripada nanti karena waktunya tiba-tiba dirubah nanti beliau pas ada acara justru sesudah ini. Iya, nggak ada. Saya lihat di partisipan nggak ada. Bisa kita tunggu menit saja terlebih dahulu. Kalian mau mengingatkan kepada peserta yang hadir untuk memfollow seluruh media sosial yang turut mensponsori kegiatan siang hari ini, yaitu @rak_Surabaya Persada, @Rotary Super, dan @Magnet_Solusi Integra. Di Magnet Solusi Integra sendiri banyak sekali webinar-webinar secara online tentunya yang sangat bermanfaat. Mungkin bisa di-follow terlebih dahulu. Oh, beliau masih belum bisa nih. Monggo Bu Novia Ingastri dahulu. Oh gitu. Baik, ini saya di depan ya, saya di depan. Semoga ini materinya bisa memenuhi seperti yang diharapkan karena saya menyiapkannya untuk yang sesi kedua. Terima kasih teman-teman di Rotrek, terima kasih juga support yang luar biasa dari Rotary Surabaya Persada kepada PE Sani, terima kasih banyak. Kita semua ditemani di sini dan juga ini teman-teman atau adik-adik ya manggilnya yang ada di Rotrek yang siang ini telah bergabung. Jadi saya tadi juga sudah disampaikan kalau saya di Magnet Solusi Integra. Jadi ini adalah
konsultan yang untuk penanganan proyek-proyek yang berkaitan dengan human resource atau sumber daya manusia. Seperti itu. Jadi background saya memang dari psikologi, tetapi sebenarnya alirannya gitu ya, aliran saya agak berbeda. Tadi kalau juga sudah disebutkan, pembicara pertamanya adalah Bu Astrid. Beliau ini ahlinya untuk bicara masalah sexual assault ini, seperti itu. Karena ini ada di ranah psikologi klinis gitu ya. Karena di psikologi sendiri kita terhimpun di Himpunan Psikolog Indonesia atau HIMSI, Himpunan Psikologi Indonesia atau HIMSI, di mana di dalamnya ada macam-macam apa ya, kayak peminatan. Jadi ada psikologi klinis yang sebenarnya mereka juga salah satunya. Kemudian kalau saya di psikologi industri organisasi, ada psikologi positif, ada psikologi pendidikan, perkembangan, bahkan ada psikologi olahraga dan sebagainya gitu. Jadi kita ada kayak asosiasinya di dalam psikologi sendiri gitu. Jadi kalau saya lebih banyak aktivitasnya di Asosiasi Psikologi Industri Organisasi atau APIO, kalau Bu Astrid di IPK gitu ya, psikologi klinis seperti itu. Nah, ini saya mau kalau dari sisi saya mungkin akan lebih berbicara dari sisi yang saya ketahui sesuai dengan background, latar belakang dan juga aktivitas saya sehari-hari. Seperti itu. Jadi mungkin kalau bicara tidak terlalu dalam seperti yang nanti Bu Astrid sampaikan. Oh, saya barusan diinfo ada Bu Astrid sudah hadir. Kalau ada Bu Astrid, mungkin lebih baik Bu Astrid dulu untuk menyampaikan karena secara basisnya beliau yang lebih lebih kompeten untuk menjelaskannya. Monggo bisa dicek dulu. Selamat siang Bu Astrid. Ya, Bu Astrid. Iya, ada Bu Astrid tuh. Selamat siang Bu Astrid. Selamat siang Bu Novi. Ah, Selamat siang. Selamat siang Bu Novi. Selamat siang Bu Astrid. Ya ini nggak tahu kenapa sambungannya rada buruk nih Bu. Iya, selamat siang Bu Novi. Ini sambungan saya internetnya kurang begitu bagus, bolak-balik mati gitu Bu. Oh baik. Iya, iya, sehat-sehat Bu Astrid. Ini senior kalau saya. Bagaimana ini? Dengan beliau. Bu Astrid aja dulu, karena tadi sebenarnya juga kami nunggu Ibu, terus sambil ini saya ngoceh-ngoceh dulu lah gini. Nah kalau Ibu sudah datang, kayaknya lebih cocok Ibu dulu nih. Kami persilakan Bu Astrid. Ini saya stop ya, kita memberikan kesempatan kepada Bu Astrid dulu. Aku terlalu dalam. Oke, terima kasih. Saya monggo. Oke, monggo. Terima kasih. Makasih, mohon maaf, saya nggak tahu kenapa ini saya sambungan internet saya mungkin yang kurang bagus ya. Saya tidak menyiapkan terlalu banyak karena saya merasa saya ingin memberikan dasarnya saja. Dan sebetulnya kalaupun share screen itu sangat sederhana ya teman-teman dari Router X Surabaya Persada ya kalau nggak salah ya, benar ya? Halo, benar ya? Oke, Pak Surabaya Persada, Router X Surabaya Persada. Betul. Oke, saya. Terima kasih dokter. Ya. Hilang lagi kayaknya. Mungkin terlempar. Hilang lagi. Iya, internetnya yang ini. Sudah masuk sekarang. Masuk lagi ya? Ya. Kita tunggu sejenak. Ya. Oke, ini bagaimana mau dilanjut walaupun putus nyambung nggak karuan. Oke. Putus nyambung keren tuh. Seperti judulnya nanti. Iya, putus nyambung kayak lagu dangdut aja ya. Iya betul. Ya mantap. Betul. Oke, saya mau menyampaikan hal-hal yang sederhana, tidak terlalu banyak ya, karena memang kebetulan juga kestabilan internetnya mungkin lagi nggak beres ya. Tapi saya ingin ngajak teman-teman untuk melihat yang paling dasar saja.
Jadi bagaimana kalau kita mencoba melihat kekerasan seksual dari perspektif perbedaan gender gitu ya. Artinya saya nggak tahu kenapa Novi bilang lebih ahli, belum tentu juga sih. Mungkin Novi punya pengalaman juga punya keahlian ya. Artinya nggak bisa lah kalau menurut saya ya, orang dibilang ahli atau kurang ahli, tapi kita semua punya pengalaman masing-masing. Nah, saya mau lihat dari segi ini karena diminta sama panitia dari segi ini, ya. Nah, pertama kita main sederhana aja, bohong-bohongan, bodoh-bodohan gitu ya. Apa sih pengertian gender itu, gitu kan? Kenapa kita bisa meninjau perspektif gender ini untuk melihat kekerasan seksual atau serangan seksual. Kalau sexual assault itu kan serangan seksual ya. Nah, yang pertama gender itu pada dasarnya adalah nilai-nilai sosial yang dikaitkan dengan jenis kelamin. Gitu kan ya. Jadi bahwa ada pendapat laki-laki itu kuat, perempuan itu lemah, itu antara lain, ya antara lain. Kemudian warna biru untuk bayi laki-laki, merah muda untuk bayi perempuan gitu ya. Laki-laki main mobil-mobilan, perempuan main boneka, laki-laki kerja di luar rumah, perempuan tinggal di rumah gitu ya. Bahkan kalau zaman dulu pakaian itu celana panjang buat laki-laki, perempuan pakai rok. Sekarang ini perempuan juga pakai rok, perempuan pakai celana panjang, laki-laki juga pakai rok gitu kan ya. Artinya zaman dulu tebal banget kita membedakan laki-laki dan perempuan. Sekali lagi secara sosial. Ya, itu yang namanya gender. Jadi bagaimana nilai sosial dikaitkan dengan jenis kelamin. Nah, karena ini sifatnya sesuatu yang ditanamkan di dalam budaya, di dalam masyarakat, orang yang kemudian percaya begitulah bahwa perempuan seperti itu, laki-laki seperti itu. Walaupun penelitian-penelitian terbaru sebetulnya tidak mendukung gender ini, gitu kan ya. Penelitian-penelitian memperlihatkan tidak sepenuhnya itu benar, gitu kan ya. Tidak bisa dikatakan bahwa gender itu takdir, gitu ya, bahwa perempuan itu mesti di rumah, laki-laki itu yang kerja di luar, nggak bisa. Sekarang perempuan banyak tuh yang kerja di luar, bahkan perempuan yang bisa menghasilkan lebih banyak dari laki-laki sekarang banyak, gitu kan ya. Nah, jadi seperti yang disampaikan tadi juga, laki-laki pakai baju pink, sekarang ada, perempuan pakai baju biru ya enggak apa-apa kan gitu ya. Nah, jadi artinya penelitian-penelitian terbaru plus perilaku masyarakat modern itu menunjukkan bahwa gender itu bukan takdir, dan memang bukan takdir, itu adalah konstruksi sosial dibangun oleh masyarakat. Saking lamanya, saking berabad-abadnya, banyak yang akhirnya percaya, termasuk mungkin kita sendiri, misalnya sebagai anak perempuan, kita percaya kita lemah, gitu kan ya. Sebagai anak perempuan, kita percaya bahwa tempat kita ya di rumah, kan gitu ya. Sebagai anak perempuan, kita percaya bahwa tanggung jawab untuk ngurus rumah tuh di tangan kita. Sementara adik kita yang laki-laki boleh jalan kemana-mana aja, kan gitu ya. Nah, jadi kita percaya bahwa itu lekat dengan jenis kelamin, padahal enggak. Ya, kalau bicara takdir yang kaitan sama jenis kelamin, maka yang ditakdirkan Maha Kuasa, bocor. Maka yang ditakdirkan nama yang Maha Kuasa, ya yang namanya perbedaan jenis kelamin atau seks, laki-laki dan perempuan itu cuma pada biologisnya, teman-teman sekalian. Bahwa laki-laki dilahirkan dengan penis, ya orang-orang Jawa sering bilang burung, katanya gitu kan ya. Sementara perempuan dilahirkan dengan vagina. Ya, ada banyak nama yang disampaikan secara masyarakat, secara sosial ya. Tapi bahasa ilmiahnya aja kita pakai. Lahir laki-laki dilahirkan dengan penis, yaitu alat kelamin yang keluar dari badan, karena kita lihat bentuknya di luar gitu. Sementara perempuan dikasihnya vagina. Nah, jadi ini yang membedakan, cuman ini, gitu kan? Vagina itu di dalam. Ya, jadi yang di luar cuma kelihatan bentuk luarnya saja, gitu kan ya. Jadi kita kalau anak kecil itu lahir, masih bayi lahir di rumah sakit, maka bidan atau dokter yang membantu ibu melahirkan itu akan mengangkat si anak tinggi-tinggi dan mengatakan laki-laki dengan melihat jenis kelaminnya, atau perempuan dengan melihat jenis kelaminnya. Itu satu-satunya takdir. Dan yang melekat di takdir itu, semua perempuan itu akan menstruasi. Dan semua perempuan akan hamil, bisa hamil, nggak selalu perempuan, ada juga sih yang nggak mau hamil, nggak mau punya anak, bisa hamil. Kemudian kalau dia hamil, dia bisa melahirkan dan dia menyusui. Dia bisa menyusui. Bahkan selayaknya Tuhan sudah menyiapkan, kalau perempuan sudah melahirkan, maka yang memberi makan pertama
selayaknya ya si perempuan ini sebagai ibu. Jadi dia dilengkapi secara biologis dengan kemampuan menyusui. Dan susu pada badan ibu itu akan ada pada saat bayi tumbuh dalam kandungan, maka pertumbuhan kelenjar susu juga berkembang, sehingga pada saat bayi dilahirkan, maka kemudian dia bisa menyusui. Nanti kalau ibu berhenti menyusui, kemampuan menyusunya kemudian hilang. Gitu ya. Nah itu yang takdir. Itu yang takdir ya. Jadi di dalam dunia modern banyak sekali penelitian yang membuktikan cuman ini takdirnya. Jadi cuman beda biologisnya saja. Yang lainnya semua adalah konstruksi sosial. Dan konstruksi sosial itu ditumbuhkan, dikembangkan melalui yang namanya norma sosial, peradaban, kultur ya, atau budaya, sosialisasi, dan sembarang hal yang dilakukan di masyarakat. Sehingga ada norma sosial yang sifatnya universal, ya, yang katakan misalnya laki-laki lebih kuat dari perempuan, itu agak universal. Tapi ada yang kemudian yang sifatnya lokal. Jadi misalnya di tempat tertentu perempuan tidak boleh melakukan ini, sementara laki-laki boleh, tapi di tempat lain boleh dua-duanya, misalnya begitu. Jadi ini semua yang menunjukkan bahwa gender itu bukan takdir, tapi sebuah konstruksi sosial yang dilakukan di masyarakat. Nah ini teman-temannya, jadi pemahamannya seperti itu. Seks adalah sesuatu yang dilahirkan, diberi oleh Yang Maha Kuasa, sementara gender adalah konstruksi sosial yang dilekatkan kepada jenis kelamin itu tadi. Ya, jadi kalau orang punya penis, dia laki-laki, maka perilakunya maskulin. Dan sebagai orang yang maskulin, dia kuat, dia tangguh, dia bekerja di luar rumah, gitu kan? Sementara kalau orang dilahirkan dengan vagina, dia perempuan, itu seksnya. Gendernya dia feminin. Sebagai orang yang feminin, dia ini lembut, dia ini sensitif, dia ini lemah, dia ini di dalam rumah, gitu ya. Jadi satu-satunya yang ditakdirkan cuma jenis kelaminnya, cuma diberikan penis atau vaginanya. Di luar itu semuanya konstruksi sosial. Di luar itu semuanya namanya gender. Nah, barangkali ada baiknya kalau kita tahu dulu dari mana sih datangnya si gender ini. Kalau itu sesuatu yang dikonstruksikan dan kemudian secara global dipercaya, pasti sosialisasinya sudah sangat-sangat mendasar dan lama. Pasti semua orang sudah mengetahuinya dari abad kapan, gitu kan ya. Nah, yang bisa ditelusuri dalam sejarah, gender ini dimulai sejak zaman batu, waktu manusia masih tinggal di dalam gua. Ya, kenapa? Kenapa begitu gitu ya? Yang ditelusuri oleh sejarah. Karena pada saat itu, kalau manusia itu mau makan, maka mereka hanya bisa makan, teknologi belum ada kayak sekarang ya, mereka hanya bisa makan makhluk lain atau tumbuh-tumbuhan. Nah, untuk makan makhluk lain, kemudian berburu. Ya, nah pada saat mereka berburu, karena perempuan itu punya takdir bisa hamil, melahirkan, dan menyusui, maka pada kondisi dia sedang hamil, akan repot bagi dia untuk ikut berburu. Apalagi waktu dia melahirkan, nggak bisa dia ikut berburu, dia mesti diam di tempat, kan gitu ya. Kemudian menyusui juga waktu anaknya masih kecil dan dia harus lindungi dari alam, dia harus lindungi dari kemungkinan mungkin dimakan binatang lain dan sebagainya. Maka kemudian pada saat itu ditetapkan para perempuan ini diam di tempat untuk mengurus, merawat bayi yang tumbuh di rahimnya dan kemudian dibesarkan di dalam budaya, kan gitu ya. Nah, maka kebiasaan untuk membedakan perilaku domestik dan perilaku luar itu ditelusuri dari sejarah, dimulai dari abad gua ini. Nah, kemudian kebiasaan itu turun temurun menjadi sesuatu yang sama dengan kebiasaan pada umumnya ya, tidak lagi dipertanyakan. Tapi kalau perempuan pasti dia akan mengurus anaknya dan dalam kandungan, akan melahirkan, menyusui, dan kemudian jaga rumah otomatis. Sementara yang laki-lakinya cari makan di luar, gitu ya. Itu yang bisa ditelusuri. Nah, kemudian ini perbedaan gender itu menurut penelitian-penelitian sejarah kemudian diperkuat di zaman kota atau zaman benteng, waktu peradaban manusia sudah lebih maju. Nah, di zaman kota atau zaman benteng ini,
manusia-manusia itu hidup dalam kota atau hidup dalam lingkungan benteng bersama-sama. Kemudian mereka bisa bikin, kalau sekarang mungkin lebih dikenal sebagai kerajaan gitu ya. Nah, mereka bisa bikin benteng itu menjadi lebih luas dengan menguasai benteng orang lain. Jadi misalnya kalau mereka bisa menang dari benteng satu ke benteng lain, benteng mereka jadi lebih gede karena menggabungkan beberapa benteng gitu ya. Nah, apa hubungannya sama gender? Nah, di zaman benteng ini yang namanya perempuan, yang namanya anak-anak, yang namanya harta perhiasan, yang namanya makanan, padi-padian, mungkin umbi-umbian dan segala jenis makanan termasuk ternak, itu ada dikatakan dalam satu konteks yang disebut sebagai harta kekayaan dari sebuah benteng. Jadi pada saat itu, kalau misalnya terjadi perang di antara benteng, para laki-laki itu berperang mempertahankan benteng atau merebut benteng lain. Nanti kalau misalnya satu benteng itu menang, dia menguasai benteng yang lain, maka yang di dalam benteng itu, harta kekayaan dalam benteng itu, di dalamnya ada ternak, ya, ada makanan, ada perempuan, ada anak, ada perhiasan, itu menjadi milik benteng yang menang. Nah, jadi dari yang di zaman kota atau benteng itu, perempuan kemudian diidentikan sama bagian dari kekayaan, milik dari sebuah kota atau sebuah benteng. Nah, milik ini kemudian berabad-abad berturun sampai sekarang di abad digital, kemudian masih disepakati sebagai milik. Nah, ini kelihatannya di mana teman-teman muda? Ini kelihatannya di perkawinan. Ya, dalam perkawinan kalau kita mau analisa dengan teori dagang, sebetulnya yang terjadi kan perdagangan. Karena kalau misalnya orang perempuan dilamar kan dikasih mahar. Gitu kan ya. Kemudian orang tuanya kalau di daerah yang di Indonesia Timur masih ya, di daerah yang masih sangat tradisional, keluarga perempuan ini bisa menentukan, misalnya ya, kalau mau nikah sama anak perempuan saya, maka harus ngasih sekian kuda, misalnya sekian emas, sekian padi atau rumah kayak bagaimana gitu. Jadi dipertukarkan, gitu kan ya. Nah, kalau di dunia kita yang udah lebih modern, mahar biasanya kalau misalnya di Islam bisa cukup Al-Qur'an dan kemudian misalnya Al-Qur'an dan tasbih dengan sedikit uang mahar, misalnya begitu. Perlengkapan sholat, misalnya gitu, Al-Qur'an dan perlengkapan sholat. Seperti itu kalau udah disimbolkan menjadi sesuatu yang lebih sederhana ya. Nah, tetapi kebiasaan memposisikan ini sebagai perhiasan, sebagai bagian dari sebuah kota yang kemudian dipertukarkan dengan transaksi menjadi hak milik, itu diawali pada zaman kota atau zaman benteng ini. Terjadi sampai sekarang juga. Nah, kemudian kenapa kemudian ini nanti dihubungkan sama kekerasan seksual atau serangan seksual di mana? Nah, karena dia milik, dia bisa dipertukarkan, maka di sini ada unsur bahwa kalau saya misalnya melihat seorang perempuan, ini adalah sesuatu yang bisa dimiliki. Sesuatu yang bisa kalau dimiliki itu kan kayak barang kita pegang atau barang kita ambil. Nah, berarti si barang ini kan pasti posisinya lebih rendah dari saya, gitu kan ya, karena saya bisa ambil barang itu. Secara psikologis kan seperti itu, gitu ya. Nah, sampai abad digital kepemilikan ini masih terasa terasa nuansanya, walaupun tidak seperti zaman benteng lagi. Tapi seorang bapak punya anak perempuan itu punya harta yang bisa kemudian dia jaga, dia rawat, biar nanti dinikahi sama orang yang sesuai dengan harapan dia. Nah, pemikiran seperti itu masih memposisikan perempuan sebagai milik, gitu kan? Dan sampai abad sekarang, bahkan di negara maju pun itu masih terjadi. Ini sejarahnya, ya, sebagai bagian dari masyarakat, sebagai bagian dari kelompok yang berada dalam kelompok yang sama dengan harta karun dan kemudian mungkin kekayaan dari sebuah kelompok. Jadi sebagai milik, gitu ya. Itu yang diturunkan dari abad benteng. Nah, kemudian di situ kita lihat karena milik kan bisa dipertukarkan, gitu kan ya. Nah, di sini kemudian dalam perjalanan menempatkan laki-laki lebih tinggi posisinya, lebih kuat, lebih berkuasa dari perempuan. Karena tadi ya, dia yang kalau secara sejarah dia yang perang, dia yang berjuang untuk mendapatkan benteng tertentu. Maka sebagai hadiah dia bisa dapat perempuan dari benteng yang dia taklukkan, kan gitu ya. Jadi posisinya kan lebih tinggi. Nah, ini kan sebetulnya bukan takdir, ya, tetapi sejarah
melegitimasi berdasarkan perjalanan sejarah itu sendiri, yang kemudian secara turun-temurun menjadi sesuatu yang diwariskan. Laki-laki lebih berkuasa dari perempuan. Laki-laki lebih tinggi posisinya dari perempuan. Perempuan ini sebuah hak milik. Nah, teman-teman, di sini juga implisit tanpa sengaja, kemudian keutuhan seorang perempuan itu menjadi harga yang layak dipertukarkan. Keutuhan apa? Perempuan yang perawan dianggap lebih bernilai dari perempuan yang tidak perawan. Gitu ya, dari situ. Kenapa? Itu sama dengan kamu ngelihat perhiasan. Cincin nggak boleh cacat. Ya, mutiara nggak boleh cacat. Kalau cacat harganya turun dong. Gitu ya. Nah, kan dengan tanpa sengaja pemikiran itu kemudian membuat secara psikologis ya perempuan lebih rendah dong, gitu kan ya, dan perempuan lebih dibandingkan laki-laki posisinya lebih rendah. Apalagi kalau kemudian kita larikan ke pekerjaan misalnya ya, pekerjaan yang berat, yang ngerawat, yang urusnya yang urusan yang jaga ya, yang urusannya beresin, bersih, itu dibebankan pada perempuan, yang laki bisa jalan-jalan, dan kita masih lihat di masyarakat tradisional seperti itu. Maka kemudian lestarilah posisi ini. Nah, kemudian ditambah lagi, ada nilai-nilai kepercayaan yang membolehkan laki-laki melakukan serangan seksual pada perempuan. Kalau misalnya saya anggota dari kelompok X, ya, maka perempuan-perempuan saya di kelompok X adalah perempuan-perempuan yang saya hargai karena dia anggota perempuan di kelompok X. Dia adalah keluarga saya juga, maka saya harus melindungi perempuan-perempuan saya. Tapi perempuan dari kelompok Y itu bukan kelompok saya. Sehingga saya punya hak untuk melakukan serangan kepada perempuan itu. Sebagaimana dulu suku-suku di abad benteng mencoba merebut benteng dan mengambil perempuannya sebagai hadiah karena dia menang. Nah, jadi perilaku seperti itu sadar nggak sadar diturunkan lewat cerita-cerita, lewat film, lewat video, lewat bacaan, lewat omong-omong dan seterusnya, sehingga kemudian kalau saya dari kelompok tertentu, saya boleh melindungi perempuan saya, tapi saya berhak menyerang perempuan dari kelompok lain. Dan itu tidak dosa. Nah, ada keyakinan yang mempercayai seperti itu. Nah, jadi kalau dilihat dari segi ketimpangan gendernya, ini sesuatu yang berasal dari sejarah, kemudian tidak pernah dikoreksi, berjalan terus-menerus sampai abad ini. Mulai abad ke-16 atau 17, perempuan-perempuan di Eropa dulu, lalu Amerika, mulai berteriak. Karena mereka kemudian bisa melihat bahwa kecerdasan bukan cuma miliknya laki-laki. Perempuan juga bisa cerdas. Kemampuan bekerja di luar rumah bukan miliknya laki-laki. Perempuan juga bisa bekerja. Nah, itu mulai dari abad 16-17. Mereka mulai teriak. Kemudian mereka juga mulai tidak setuju bahwa rok hanya untuk mereka. Mereka juga bisa pakai celana panjang, kan gitu ya. Nah, jadi di perjalanan abad perempuan mulai memberontak, gitu kan. Pemberontakan perempuan sudah memberikan hasil di abad digital ini, bahwa misalnya presiden perempuan sudah ada, perempuan yang bekerja di bidang apapun sama dengan laki-laki. Kemudian perempuan yang bahkan jadi bekerja di pekerjaan yang katanya pekerjaan laki-laki pun ada, gitu kan ya. Jadi udah kita zaman sekarang udah bisa ngelihat di satu sisi perempuan sudah diterima di dalam bidang di banyak bidang, kemudian dianggap punya potensi yang sama dengan laki-laki. Kemudian banyak sekali kajian-kajian yang menunjukkan bahwa memang perbedaannya cuma seks, artinya cuma jenis kelamin, tapi kemampuan, keterampilan, dan berbagai hal yang kaitannya dengan kemanusiaan itu nggak ada bedanya. Nah, cuma pola berpikir bahwa mereka lebih rendah, pola berpikir bahwa kalau bukan dari kelompok saya boleh saya serang, itu belum hilang 100%. Kan gitu ya. Nah, manusia secara umum itu semua punya yang namanya aspek nafsu, gitu ya, punya yang keinginan yang kadang-kadang hasrat atau keinginan yang tidak selalu bisa dia kendalikan. Nah, pada orang-orang tertentu yang memang dibesarkan dengan nilai gender bahwa dia lebih tinggi dari perempuan, dia bisa lebih berkuasa, kecenderungan untuk memanfaatkan hasratnya dengan cara yang salah bisa menjadi pemicu agar terjadi kekerasan itu. Jadi ini kalau dari segi gender begini, sehingga kalau kita lihat dari segi ini agak sulit untuk kita bisa menghapuskan serangan seksual pada perempuan
jika konsep gendernya tidak diperbaiki. Artinya bahwa sebagai manusia, laki-laki dan perempuan itu sama. Nggak ada cerita bahwa yang laki boleh nyerang yang perempuan. Nggak ada cerita bahwa itu tidak termasuk kekerasan. Itu bukan dosa. Nggak ada cerita. Itu sama. Kamu melukai laki, melukai perempuan, melukai anak kecil, melukai itu adalah sesuatu yang pokoknya salah, nggak boleh gitu kan ya. Nah, tetapi kembali lagi karena cerita-cerita film-film, video-video masih merasuk ke banyak pikiran kita bahwa memang perempuan bisa jadi objek seks. Ya, dan penelitian di lapangan juga menunjukkan mereka banyak masih dipakai untuk iklan, misalnya sebagai penarik gitu ya. Kemudian masih di film-film tertentu dilecehkan, di cerita-cerita tertentu diremehkan. Jadi antara di satu sisi nilai kemanusiaan yang menganggap mereka sejajar dan sebetulnya sama saja dengan kisah-kisah lama yang masih membekas, menurun dari sejarah, menurun dari kebiasaan, dari cerita dan sebagainya, itu masih dalam tanda kutip mungkin berperang. Ya, jadi kalau di masa sekarang, walaupun kemajuan teknologi sudah sedemikian tinggi, walaupun di berbagai tempat laki-laki dan perempuan itu sudah memperlihatkan bahwa mereka punya potensi yang sama, kecenderungan untuk melakukan kekerasan, kecenderungan untuk menyerang secara seksual, menyerang perempuan secara seksual itu belum mati. Itu tetap ada, gitu ya. Itu tetap merupakan sesuatu yang bagi para perempuan ancaman, gitu ya. Bahkan terjadi di rumah tangga, kan begitu ya, kekerasan dalam rumah tangga. Semuanya itu karena perbedaan kekuasaan. Karena laki-laki merasa lebih berkuasa. Kalau misalnya saya bicara tentang apa yang saya tangani di lapangan, saya sering sekali ketemu sama pasangan yang pada saat saya tanya, kenapa ini suami ya melakukan kekerasan pada istri, terus kemudian dia mengacu pada persepsi, saya ini suami, saya berhak mendidik, saya berhak meluruskan. Menurut saya istri saya itu belum menurut sama saya. Menurut saya istri itu belum sesuai sebagai istri yang harusnya berperilaku dengan standar tertentu misalnya gitu ya. Maka saya berhak melakukan kekerasan. Gitu kan ya. Nah, kemudian kalau kaitannya sama kekerasan seksual, kemudian dia merasa loh itu kan istri saya. Kalau itu istri saya, maka seksual, perilaku seksual itu adalah bagian dari perilaku perkawinan. Maka tidak ada istilah bahwa seorang suami memperkosa istri. Tidak ada cerita seseorang laki-laki yang statusnya suami melakukan serangan seksual kepada istri, kan gitu ya. Nah, sementara dalam konteks HAM, hak asasi manusia, kalau kita bicara manusia yang setara, maka seksualitas itu seharusnya sesuatu yang disepakati dan sama-sama diinginkan, bukan sesuatu yang dipaksakan. Nah, maka sexual assault ya terjadi bukan hanya di rumah, tapi ya di luar, bukan hanya di luar pada orang yang bisa melakukan serangan kepada orang yang tidak dia kenal, tetapi juga dilakukan di rumah. Karena kembali lagi kalau kita ngomong gender, yang menjadi pangkal sebab kenapa sexual assault masih terus dilakukan karena perbedaan ketimpangan kekuasaan. Nah, oleh karena itu kalau bicara dari segi gender, untuk menghilangkan, untuk mencegah terjadinya sexual assault, maka para laki-laki perlu dikasih pendidikan gender yang mengatakan kamu dan perempuan itu setara, tidak lebih tinggi. Ya, kalau teman-teman muda, kalau saya boleh kasih kesaksian dari pekerjaan saya bilang perempuan bukan makhluk lemah. Gitu kan ya, karena saya menangani kasus 40 tahun lebih, klien saya kebanyakan perempuan, maka saya bisa bilang perempuan bukan makhluk lemah. Tapi Anda lihat sendiri, di lapangan, di masyarakat, banyak sekali orang percaya perempuan adalah makhluk lemah. Banyak sekali orang percaya bahwa perempuan itu dimiliki. Gitu kan? Jadi dia mesti, supaya dia kuat, supaya dia terjaga, supaya dia terlindung, dia mesti dimiliki ya oleh seseorang sebagai suaminya ya, atau ayahnya. Nah, kalau seorang perempuan jalan-jalan sendiri, berani kemana-mana sendiri, kalau dia sampai dapat serangan seksual, ya salah dia sendiri, kan gitu ya. Karena dia nantang, dia kan harusnya menjadi seorang perempuan terhormat, dilindungi. Nah, konsep seperti ini sampai sekarang masih ada. Nah, itu sebabnya sexual assault itu agak sulit kita atasi kalau cara berpikir seperti ini masih terus bercokol di matanya masyarakat. Nah, ini pentingnya, ini kita mesti kasih garis-garis tebal yang merah ya, garis merah yang tebal ya, kita memahami kenapa sih secara gender
perempuan menjadi korban kekerasan. Sederhana sekali, karena laki-laki lebih berkuasa, merasa lebih berkuasa, dan itu sudah terjadi berabad-abad. Akankah ada masyarakat di mana serangan seksual tidak terjadi? Kita bisa bilang insya Allah. Karena kalau masyarakat itu dididik, masyarakat itu udah lebih beradab, dan mereka bisa terima bahwa semua manusia itu setara, laki-laki, perempuan, suku, agama, ya, latar belakang sosial ekonomi, semua manusia itu ya manusia setara. Barangkali serangan-serangan seksual kepada perempuan akan menurun. Nah, mungkin ada di antara Anda yang bilang, loh Bu, kadang-kadang terjadi juga sexual assault dari laki-laki kepada laki-laki lain. Kembali lagi, kalau ini kita nggak bicara gender, ini bicara yang lain lagi, yaitu kekuasaan tadi. Pelaku pasti merasa lebih kuat, lebih berani, lebih hebat daripada orang yang jadi korban. Maka kayak misalnya pada pedofilia, serangan seksual dilakukan pada anak-anak. Karena orang yang dewasa sebagai pelaku jelas lebih kuat daripada anak-anak. Kan gitu ya. Pada serangan yang laki-laki pada laki-laki, penyerangnya itu biasanya kalau nggak lebih kuat, lebih tua, lebih gede daripada orang yang diserang. Nah, lebih kuat ini bisa lebih kuat secara psikologis, misalnya guru, gitu ya, kakak kelas, ya senior. Gitu. Jadi artinya inilah yang kemudian bikin ini lestari. Ada orang-orang yang merasa lebih berkuasa sehingga pada saat dia muncul hasrat seksual, dia bisa melakukan pada siapapun yang dia anggap lebih rendah, lebih lemah, lebih bisa dia kuasai. Nah, itu keluar dari gender, tapi hanya powernya saja. Tapi kalau gender, kekuasaan ini dilegitimasi oleh perbedaan gender. Yang sampai saat ini, bahkan di dunia maju pun masih belum setara. Ya, jadi kalau di negara semaju Amerika saja, gaji jaksa perempuan dengan gaji jaksa laki-laki di Amerika ya beda. Ya, karena keperempuanannya dan kelelakiannya atau timbangannya. Tadi kita masih bagusan. Kalau di kita nggak ada perbedaan gaji karena gender, kan gitu ya. Tapi di Amerika Serikat ada. Hanya karena gender ini masyarakat udah semaju ini, tapi penghayatan terhadap kesetaraan gender masih banyak yang kena bias-bias sejarah peradaban yang sudah lama sekali. Gerakan perempuan sudah maju dan kita melihat banyak juga keberhasilannya di banyak bidang. Tetapi kalau kita lihat keberhasilan dalam arti seluruhnya masih belum, ya masih banyak percikan-percikan di mana-mana, di mana secara gender masih banyak orang yang menganggap perempuan lebih rendah, perempuan itu milik, perempuan itu harus dijaga, dan perempuan itu harus jadi bagian dari kelompok kita. Di luar itu menjadi ajang untuk kita bisa melakukan apa saja karena dia bukan bagian dari kita, bukan perempuan terjaga, perempuan terlindungi ya secara gender dia lebih rendah. Nah ini yang ingin saya sampaikan, artinya intinya hanya bisa dikembangkan dengan materinya Ibu Novi. Terima kasih. Oke. Saya kembalikan ke moderator, cukup. Ya, terima kasih banyak PPAC Ya. atas materinya yang luar biasa dan menurut saya ilmu baru untuk saya terkait gender ini. Oke, monggo bagi seluruh partisipan yang ingin bertanya bisa raise hand ataupun bertanya di kolom chat, kemudian akan saya persilahkan. Mungkin 2 atau 3. Ya, Bapak moderator, saya nggak ngabisin waktu yang seharusnya ya. Ya, sesuai. Cukup ya, oke. Nah, itu ada, nggak tahu tuh, Bapak Arifin Amir kok menepuk tangan. Itu mau bertanya apa mau tepuk tangan? Kalau tepuk tangan, terima kasih kalau itu apresiasi. Oh iya, bertepuk tangan memberikan apresiasi mungkin karena materinya yang luar biasa. Oh, raise hand, monggo. Oh, mau tanya. Oke, kalau mau tanya itu betul. Pakai ya Mbak, sorry, ikonnya saya yang betul. dengan Mas Arifin. Boleh? Ya, Mas Arifin, Ya, mangga. silakan. Ya, kenalkan saya Mas Arifin dari Makassar, Mbak. Kebetulan saya aktif di lembaga isu disabilitas. Nah, ini kan disabilitas adalah bagian dari gender kan? Kasihan amat itu. Itu Ya, inklusi, itu. masyarakat inklusi ya. Ya, betul, masyarakat inklusi.
Nah, ini yang saya ingin tanyakan, apakah disabilitas itu yang memang kita tidak bisa lepas dari namanya gender. Nah, sering termarginalkan. Apalagi pertanyaan saya mungkin Mbak singkat saja, yaitu mengenai sejauh mana perlindungan negara terhadap gender, terhadap disabilitas perempuan gitu, Mbak. Ya, mungkin itu aja. Oke, terima kasih Mas Arifin Amir. Kalau saya mesti jawab sejauh mana perlindungan negara, kayaknya sekarang masih lemah ya Mas Arifin Amir ya. Tetapi saya bisa terangkan sama teman-teman sekalian, kalau orang itu sudah lebih lemah, ya, secara gender dia sudah dianggap sebagai anggota masyarakat kedua gitu ya, pertama laki-laki, yang kedua perempuan gitu. Terus ditambah dia disable, jadi dia cacat, maka beban dia jadi dua. Secara gender dia udah dianggap lebih lemah karena dia perempuan, maka dia juga cacat. Ya, karena masyarakat secara umum itu masih belum menerima orang cacat sebagai orang yang setara. Kita masih menganggap mereka sebagai orang yang kurang. Ya, dan kalau kita lihat bagaimana negara menghargai perempuan yang disable, perempuan yang dengan disabilitas, rasanya Mas Arifin Amir, Anda yang di lapangan lebih tahu dari saya ya, bahwa masih banyak sekali hak-hak kaum disabilitas, apalagi dia perempuan, yang tidak terperhatikan. Artinya negara ini masih jauh dari memperhatikan kalau kita bicara soal itu. Nggak usah ngomong negara. Kita yang ada di ruangan ini, berapa sih yang berpikirnya inklusi gitu kan ya. Nah, saya kasih contoh gini. Kita selama ini biasanya kalau misalnya melihat orang cacat fisik, anggaplah cacat fisik kaki. Kita langsung menganggap pikiran otomatis kita yang pertama ya dia cacat. Langsung karena dia cacat, kita anggap ya dia nggak bisa apa-apa. Gitu ya. Itu adalah pikiran otomatis yang dibangun oleh masyarakat secara umum. Ya, tapi kalau pikiran inklusi sekarang adalah loh, yang cacatnya kan kakinya. Dia kan masih punya tangan, dia masih punya pikiran, dan bisa saja kecerdasannya tinggi. Siapa bilang dia tidak bisa produktif? Kalau kerjaan itu tidak membutuhkan kaki, misalnya duduk di meja menghadapi data-data yang ada di komputer, misalnya gitu ya, katakan finance, ya, urusan keuangan, auditor memeriksa keuangan yang kerjanya cuma duduk di depan meja ngelihat angka-angka uang gitu ya. Lah kenapa dia nggak bisa? Uang kerjaan itu nggak butuh kaki yang untuk bisa berlari, misalnya gitu ya. Nah itu pemikiran inklusi. Nah saya yakin kebanyakan kita ngelihatnya itu cacat. Kalau cacat ya dia nggak bisa apa-apa. Nah gitu kan. Nah jadi untuk bisa mengubah kita memandang orang cacat setara dengan kita, bahwa pada kecacatannya itu, di luar kecacatannya itu, dia masih punya sumber daya lain di dalam dirinya yang mungkin saja bisa kita manfaatkan dan dia bisa setara sama kita. Untuk mengubah pola pikir masyarakat ke arah situ saja, itu masih butuh waktu panjang. Nah, jadi kalau perempuan lalu dia menyandang disabilitas, dia dapat dua beban. Sebagai perempuan dianggap lebih lemah, disabilitas dianggap tidak mampu. Maka kemudian beban dia jadi berat. Dan yang saya amati sih sampai sekarang pemerintah belum tahu banyak. Gitu ya, Mas Arifin Amir. Apakah saya cukup menjawab? Saya enggak. Mas 1 minggu. Ya sudah, Mbak. Makasih banyak Mbak atas jawabannya. Oke, terima kasih Mas Arifin Amir. Bocor nih, barusan ada suara lain. Oke, monggo. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Bapak Arifin Amir atas pertanyaannya. Baik, apakah ada yang ingin bertanya? Bisa raise hand atau mungkin menulis di kolom chat baik publik maupun direct message kepada saya. Oh ya, ini ada pertanyaan, tapi sepertinya ingin anonim karena menyampaikan seperti itu di kolom chat. Yang pertama, bagaimana anggapan bahwa isu terkait hal ini menabrak agama yang sudah ada. Kemudian yang kedua, bagaimana bila kita melihat adanya kekerasan dalam rumah tangga, tetapi saya takut laporkan karena akan dianggap terlalu intervensi masalah domestik orang lain. Mungkin dua pertanyaan. Oke, yang pertama kalau dianggap menabrak dengan agama, kayaknya belajar agamanya mesti lebih dalam ya, kalau menurut saya ya. Ya kayak misalnya ada satu ayat, mungkin nggak banyak teman-teman yang juga menyadari, silakan dicari ya. Ayat ini di depan, saya nggak tahu, saya lupa apakah di Al-Baqarah atau di Ali Imran ya, tapi di depan.
yang isinya adalah Tuhan tuh menciptakan anak-anak, perempuan, ternak, dan perhiasan itu sebagai sumber kebahagiaan. Gitu kan ya? Artinya itu ada loh di Al-Qur'an, di ayat. Saya lupa Al-Baqarah atau Ali Imran, ya ada. Itu adalah sumber kebahagiaan. Oleh karena itu perlu dipelihara baik-baik. Itu isinya seperti itu. Nah, kalau kita baca itu saja, nggak usah yang lain, itu aja, gitu ya. Maka kita lihat nggak ada agama yang membolehkan laki-laki menyerang perempuan, gitu kan? Nggak ada. Jadi artinya saya bukan ahli agama dan saya juga masih kurang banget mendalami agama ya. Tapi saya percaya Allah itu baik dan Allah menciptakan makhluk yang setara. Sehingga kalau ada pendapat ini bertentangan sama agama, nah, maka saya sebagai orang Surabaya akan bilang sekta. Belajar dulu dong agamanya, agama apa tuh? Agama apapun, pelajari dulu. Kalau kita yakin bahwa ini bertentangan sama agama, boleh tunjukkan di agama mana yang membolehkan laki-laki menyerang perempuan atau melakukan serangan seksual kepada perempuan. Jadi tanggapan saya gitu. Artinya saya nggak sepakat bahwa itu bertentangan sama agama. Karena menurut saya kita belum belajar aja, kita belum tahu aja, karena saya percaya Allah tidak akan menciptakan dunia yang melukai siapapun. Pasti beliau ingin yang Maha Kuasa itu ingin dunia ini damai, harmoni, sejahtera, gitu ya. Nah, monggo kalau misalnya Anda berpendapat enggak di agama saya begini, oke, monggo cari, tunjukkan nama saya. Saya dari Surabaya, saya adalah PP Astrid dari Rotary Club Surabaya Selatan. Anda bisa cari saya di Surabaya Selatan jika Anda menemukan satu aturan agama atau satu ayat di dalam dalam kitab suci Anda yang mengatakan bahwa perempuan boleh dilukai, gitu ya, atau perempuan boleh diperkosa, bahkan itu biar lebih jelas, gitu ya. Gitu saya. Nah, tentang KDRT kita bisa masuk dari satu ini, kalau hukum itu kita bisa masuk dari perilaku mengganggu masyarakat, ya, yang mengganggu ketentraman masyarakat. Kita bisa masuk dari situ. Jadi kamu misalnya kalau mau lapor, nggak usah ikut campur di rumah tangganya, tapi kamu bilang misalnya gini, sebagai tetangga sebelah itu ribut terus, saya nggak bisa tidur, gitu kan ya, suaranya keras, ada kedengaran suara, kalau perlu kamu rekam suaranya di situ. Kalau ada kedengaran teriak-teriaknya kamu rekam, kamu lapor sama polisi. Ini ada perilaku tetangga yang mengganggu kenyamanan hidup bermasyarakat, kenyamanan para tetangga. Itu bisa masuk sebagai delik hukum. Jadi Anda nggak masuk ke dalam, tapi Anda melaporkan keributan yang diciptakan di rumah itu karena KDRT menyebabkan tetangga-tetangga semua menjadi tidak tentram. Karena suaranya bikin gangguan pada saat Anda mau tidur atau bikin gangguan pada saat Anda istirahat, apapun. Jadi mengganggu ketertiban umum nama hukumnya, itu bisa. Jadi kalau tanpa intervensi Anda bisa lapor ke polisi sebagai mengganggu ketertiban umum. Itu barangkali nggak usah ikut masuk ya. Tapi yang jelas jangan dibiarkan, karena KDRT kalau parah bisa menyebabkan orang itu meninggal dunia ya. Karena kalau nafsu orang udah marah itu nggak terbendung, itu bisa naik sampai dia melakukan tindakan yang dia sendiri akhirnya sesali. Jadi jangan sampai tetanggamu wafat karena tidak dibantu atau cacat karena luka karena kita tidak bantu. Jadi lebih baik bantu. Ada satu klausul mengganggu ketertiban umum yang Anda bisa pakai untuk lapor ke polisi. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Bu Astrid atas materinya, dan saya lihat waktunya juga sudah cukup. Mungkin kita bisa lanjut ke pemateri berikutnya, yaitu Bu Novi. Selamat siang, Bu Novi. Monggo kalau mau langsung dimulai. Baik, terima kasih Mas Hanif untuk waktu dan kesempatannya. Wah, ini saya tadi dari Bu Astrid ini jadi mendapat perspektif baru nih Bu Astrid. Ini soalnya ya saya psikologi tapi udah lama nggak masuk ke dunia ini sehingga tahu-taunya ya tahu-tahu sedikit-sedikit gitu ya. Tahu sedikit-sedikit dan mungkin juga sudah tidak banyak aktivitas di sana sehingga paparannya juga tidak terlalu banyak. Nah, ini saya akan menyampaikan dari sisi pandang saya dari pengalaman sehari-hari gitu ya. Jadi mungkin kalau tadi Bu Astrid benar-benar menjelaskan dari segi filosofinya kayak gitu ya, mengapa bisa sampai terjadi seperti itu, lebih karena perspektif gendernya terjadinya sexual assault ini. Saya akan sharing dari pengalaman yang saya amati saja, karena sehari-hari saya
lebih banyak di aktivitas di perusahaan gitu ya, di psikologi industri dan organisasi. Nah, ini yang berkaitan dengan sexual assault. Ini CV saya gitu ya. Jadi kalau sehari-hari saya di Magnet Solusi Integra, terus pengalaman saya lebih banyak di menangani bidang-bidang industri dan organisasi di perusahaan seperti itu. Keterlibatan di Rotary selain di Rotrek ini, kapan hari saya juga menerima mahasiswa magang dari India, tapi juga seperti itu kaitannya dengan program NGSA gitu ya, yang dilakukan oleh waktu itu Rotary 3131 dengan distrik 3420 seperti itu. Jadi kami membimbing mahasiswa India yang magang secara virtual kaitannya dengan pemahaman tentang manajemen sumber daya manusia. Nah, ini aktivitas saya sehari-hari selain sebagai konsultan, ada nulis buku tapi sudah cukup lama. Terus kemudian kalau buat teman-teman di Rotrek, saya punya YouTube channel NN Talk. Di sini lebih bercerita tentang beberapa profesi yang ada di dunia kerja saat sekarang, baik yang sudah lama maupun yang akan datang gitu. Jadi teman-teman mungkin bisa lihat di sana, masuk ke YouTube lalu cari NN Talk. Nah, di sana nanti akan terlihat bahwa ada berbagai macam profesi yang kita ulas di sana gitu ya. Jadi supaya mengenal lebih banyak profesi sehingga bisa menjadi alternatif pilihan karir seperti itu. Selain itu juga ngisi acara kaitannya masih dengan SDM, kerjasama dengan sebuah radio Mercury. Nah, ini saya masuk ke kontennya gitu ya, ke temanya. Kalau secara definisi tadi juga sudah disampaikan Bu Astrid bahwa ini lebih ke sifatnya sudah ke penyerangan seksual gitu ya. Jadi segala bentuk perilaku yang berkonotasi atau mengarah kepada hal-hal hal yang sifatnya seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran. Akibatnya yang menerima ini menjadi ada perasaan-perasaan negatif, baik itu yang sifatnya yang malu, marah, benci, tersinggung, sehingga akibat mereka menjadi korban pelecehan tersebut. Seperti itu. Nah, sebelum kita lanjutkan, mungkin dari teman-teman yang hadir di sini, kita kita main-main dulu ya, kita main kuis dulu ya. Ada beberapa pertanyaan yang saya akan tanyakan dan nanti silakan bisa dijawab lewat chat, gitu ya. Nah, ini kalau ada pertanyaan seperti ini. Penyerangan seksual terjadi pasti karena pakaian korban. Ini mitos atau fakta? Bisa dituliskan di chat ya. Saya mitos atau fakta? Mitos, mitos, mitos. Oke, banyak yang menjawab mitos ya. Oke, mitos. Oke, banyak yang mengatakan mitos ya. Nah, kita akan cek apakah mitos atau fakta nih. Oke, iya. Jadi jawabnya adalah mitos gitu ya. Kenapa kita katakan mitos? Karena faktanya ini adalah pakaian-pakaian yang sering dikenakan korban saat sebenarnya ketika mengalami penyerangan seksual gitu ya. Jadi mereka sebenarnya mengenakan pakaian-pakaian yang membuat mereka secara ini adalah tertutup. Mereka pakai rok dan celana panjang, mereka pakai hijab, mereka pakai baju lengan panjang gitu ya. Terus pakai uniform atau seragam gitu ya, bukan sesuatu yang kemudian kayak pakaian-pakaian yang yang minimalis seperti itu gitu ya. Dan mereka pakai baju-baju yang longgar gitu. Jadi bukan sesuatu yang tadi itu karena gender perempuan identik dengan sesuatu yang keseksian mungkin seperti itu ya, sehingga karena hal-hal tertentu tadi sehingga kemudian membuat lawan jenis menjadi tertarik. Ya, ini ternyata pada kenyataannya ini dari sumber survei pelecehan seksual Koalisi Ruang Publik Aman tahun 2018
Nah, ini mereka yang kena korban itu sebenarnya mengenakan pakaian seperti ini. Nah, saya masuk ke pertanyaan kedua ya. Laki-laki tidak mungkin menjadi korban. Bisa dicat lagi, ini kira-kira seperti apa ya? Mitos atau fakta? Wah, banyak yang menjawab mitos gitu ya. Oke, dari Putri Sania, mitos. Fahru Reza juga, Muhammad Fakih, mitos. Kemudian Falah juga mengatakan ini mitos. Ada Wendy mengatakan mitos seperti itu, gitu ya. Padahal tadi juga sempat disinggung bahwa ini adalah bagaimana kita mempersepsikan tentang gender gitu ya. Jadi ternyata memang mitos gitu ya. Karena faktanya berdasarkan ini data dari Komnas HAM, Komnas Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, itu juga kasus kekerasan seksual itu paling banyak terjadi pada laki-laki dan pada tahun itu ada terjadi 122 kasus. Mungkin masih ingat gitu ya kasus si Reinhard, mahasiswa Indonesia yang kuliah di luar negeri S2 gitu ya, yang dia melakukan mungkin pemerkosaan gitu terhadap sesama korbannya adalah sesama laki-laki, kayak gitu. Termasuk juga kasus ini mahasiswa yang namanya Gilang, di mana dia dengan modus melakukan penelitian, dia meminta korban untuk membungkus dirinya dengan jarik gitu ya. Bisa dilakukan korban sendiri atau temannya, maksudnya tidak di tempat dia, kemudian difoto kayak gitu ya, difoto ataupun juga dilakukan bisa korbannya datang ke tempat dia, seperti itu. Jadi buat yang cowok pun sebenarnya tidak aman dari apa yang dikatakan oleh seksual ini tadi ya, penyerangan seksual ini tadi. Lalu, nah ini yang berikutnya. Kalau kemudian ada kasus, terus kemudian kita melaporkan seperti itu, maka masa depan pelaku itu hancur karena laporan korban yang membuka aib. Nah, ini saya mau tanya nih dari teman-teman, kira-kira ini mitos atau fakta gitu. Jadi kita yang membuat kemudian masa depannya dia jadi hancur karena kita melaporkan. Seperti itu tadi. Bu Asri tadi juga menyampaikan bahwa kalau ada kejadian-kejadian yang seperti itu, maka kita bisa melaporkan gitu dan bahkan kita diminta untuk melaporkan. Nah, ini bagaimana ini? Saya mau nanya. Ini Fala mengatakan fakta, fakta, gitu ya. Fakih mengatakan fakta, Reza juga mengatakan fakta, gitu ya. Jadi salah kita nih kalau kita melaporkan karena kemudian kita menghancurkan masa depan dari si pelakunya, gitu ya. Wah, ini ada yang menjawab mitos nih, Eli. Mungkin ada lagi yang mau menjawab, satu lagi. Mitos, gitu ya. Putri Sania menjawab mitos. Nah, kita lihat nih, ini mitos atau fakta. Ini adalah mitos. Kenapa kok dikatakan mitos? Karena ya masa depan dan nama baik pelaku itu hancur karena perbuatannya sendiri gitu loh ya. Perbuatan yang kemudian membuat orang lain merasa tadi bisa jadi hanya ada reaksi-reaksi yang negatif gitu. Nah, selain itu kalau misalnya hanya berkaitan dengan afeksi atau perasaan saja itu masih mungkin tidak terlalu kelihatan, tetapi ada korban-korban lain risiko-risiko lain yang dialami oleh korban karena tindakan mereka. Nah, kenapa kita harus menceritakan atau melaporkan kejadian kekerasan seksual? Karena itu untuk bisa mengidentifikasi pelaku dan mengurangi efek trauma pada korban. Dan ini memang yang harus kita lakukan supaya apa? Mereka berhenti untuk melakukan itu. Gitu ya. Nah, ini lagi. Pelecehan gender tidak mungkin dapat terjadi secara daring, gitu ya.
Karena tadi itu kan mengganggu yang berkaitan dengan seksual, bisa jadi sentuhan langsung gitu ya. Jadi sesuatu yang dilakukan secara physically kayak gitu ya. Jadi secara langsung kayak gitu. Nah, ini kira-kira gimana nih? Pelecehan gender tidak mungkin dapat terjadi secara daring. Mitos Fatu Reza menjawab mitos, Falah menjawab mitos. Terus karena apalagi kemarin ya yang kita ini kuliah atau sekolahnya juga secara gender gitu ya. Berarti kan aman nih di rumah gitu ya. Tidak mungkin bisa ini dilakukan secara daring. Kayak gitu. Mitos, ada lagi mungkin yang mau berpendapat? Yang lagi kuliah, yang sedang kuliah gitu, ataupun kemarin juga kerja secara WFH. Nah, ini apakah mungkin terjadi secara daring? Ini sudah 2 orang yang menjawab mitos. Nah, mitos gitu ya. Karena faktanya kemarin dari data sepanjang pandemi dan per Oktober 2020 ada aduan sejumlah 1.617 kasus kekerasan yang masuk ke Komnas Perempuan. Dan 1.450-nya, jadi hampir 1.500 ini kekerasan berbasis gender seperti itu. Dan sejumlah 659 kasus itu terjadi secara daring atau dikenal sebagai KBGO, kekerasan berbasis online. Jadi lebih dari sepertiga kasus yang kalau 659 dari itu sekitar 40-an% lah. 40%. 40% itu 16 kali 4. Ya, 40%-an, 30% lebih lah, hampir 40% kasusnya ini terjadi secara gender. Jadi kekerasan berbasis gender online. Oke, penyerangan seksual ini yang berikutnya nih, kita main-main dulu ya. Jadi supaya kemudian kita dapat perspektif yang sama untuk mengkonfirmasi bahwa penjelasan yang tadi telah disampaikan oleh Bu Astrid. Penyerangan seksual dapat dilakukan oleh orang yang kita kenal. Gitu ya. Jadi orang yang melindungi kita gitu ya. Orang yang sayang sama kita, orang-orang dekat kita gitu kan. Ini sebenarnya adalah orang-orang yang akan take care tentang kita gitu ya. Dia nggak mungkin akan menyakiti kita gitu ya. Menyakiti kita atau melakukan hal-hal yang tidak mengenakan atau tidak menyenangkan buat kita. Seperti itu. Nah, ini yang menjawab banyak fakta. Eli fakta, Falah fakta, Fatu Reza juga menjawab fakta. Seperti itu. Nah, kita lihat fakta memang. Jadi pelaku kekerasan seksual itu sebenarnya banyak berada di lingkungan terdekat kita. Nah, ini catatan dari kekerasan terhadap perempuan di tahun 2020 dari Komnas Perempuan. Ini ada sejumlah ini dan ternyata yang terbanyak adalah pacar gitu ya. Kemudian yang miris banget adalah ayah kandung gitu, ayah tiri dan ayah angkat seperti itu. Kemudian ada paman. Wah, ini kan sebenarnya adalah orang-orang yang tahu posisi kita dan orang-orang yang harusnya melindungi orang-orang yang disayang oleh mereka. Seperti ini. Jadi ini dan data menunjukkan peringkat 3 teratas justru adalah orang terdekat korban. Seperti itu. Nah, ini adalah data-data yang memperkuat bahwa ada hal-hal yang kita benar-benar harus aware terhadap hal-hal yang di sekitar kita. Dan ini juga universitas dan pondok pesantren paling banyak menerima laporan kasus kekerasan seksual, gitu ya. Jadi kalau yang kasus tadi misalnya ayah tiri gitu ya, yang kasus yang agak baru itu yang mahasiswa kedokteran universitas Dirnya yang membunuh dia gitu kan. Artinya kan sebenarnya ada potensi bahwa si ayah tiri ini adalah orang yang berpotensi untuk ini si pacarnya yang dibunuh tadi itu. Gitu ya. Mungkin juga sudah melakukan aksi-aksi yang mungkin tidak dilaporkan sampai kemudian kecemburuannya, karena kecemburuannya dia membunuh pacar si cewek itu tadi, anak tirinya. Dan yang ini tadi juga kasus-kasus, kita banyak lihat kasus-kasus pondok-pondok pesantren dan juga di kampus
ini laporan tentang kekerasan seksual yang dimana itu dilakukan kalau di universitas kebanyakan oleh dosennya, di pondok pesantren justru oleh para pengasuh pondoknya gitu ya, oleh kepada santri-santrinya. Jadi di tempat yang kita kira paling aman sekalipun ternyata masih banyak dijumpai kasus kekerasan seksual. Nah, ini sesuatu yang kemudian kita harus hati-hati. Nah, kalau masih kurang jelas, ini saya ada video, kita lihat sebentar ya. Maaf, ini biar keluar suaranya dulu ya, supaya keluar suaranya. Sudah keluar ya? Kamu kemana aja? Mau lulus gak? Ya sudah, malam ini kita ketemu. Apalagi judul kamu tentang pelayanan. Nanti saya kirim ya alamat hotelnya. Oke, jadi kita lihat ya tadi ya, ini yang contoh dosen kepada mahasiswanya, gitu ya. Ini adalah contoh dosen kepada mahasiswanya dan banyak sekali kemarin cerita-cerita seperti ini tentang dosen yang menggunakan powernya untuk kemudian menekan mahasiswanya, orang yang dianggap lemah lah, orang yang sebenarnya harus dia didik untuk kemudian bisa jadi orang yang berhasil di masyarakat. Dan ternyata dia tidak bisa memisahkan peran atau role yang harusnya dia bawakan sebagai pendidik dan pengajar, gitu ya. Nah, jenis penyerangan seksual yang paling marak akhir-akhir ini apa aja ya, gitu ya. Jadi ada kita lihat tentang pemaksaan seksual. Pemaksaan seksual ini cenderung dilakukan seseorang yang memiliki kekuasaan, gitu ya. Mereka memberikan ancaman berupa evaluasi negatif, pencabutan promosi kerja, pemecatan, atau disebarkan aibnya, gitu ya. Enggak sedikit pula mereka yang mengancam akan menyakiti bahkan menghabisi nyawa saat korban menolak melakukan aktivitas seksual tersebut. Nah, ini terjadi di beberapa tempat kerja gitu ya, dari beberapa cerita-cerita yang saya dapatkan, atasan, supervisor gitu ya, atau mungkin bosnya, ini mereka bisa melakukan ini gitu ya. Karena kalau nggak mau nggak mau melayani gitu ya, tanda petik gitu ya, maka bisa tidak dipromosikan gitu ya. Kalau misalnya waktunya kontraknya ini, kontraknya tidak diperpanjang seperti itu. Atau kalau enggak, maka mereka akan memberikan penilaian negatif di penilaian tahunannya seperti itu. Nah, kayak gitu. Jadi mereka menggunakan powernya untuk melakukan pemaksaan seksual. Seperti itu. Nah, alasan korban tidak melapor. Nah, seringkali kenapa sih tidak mau melapor? Ya ini kalau di tempat kerja ya. Ini penelitian di tempat kerja yang dilakukan oleh PKBI, maka beberapa alasan sebenarnya mereka mengatakan ada malu gitu kan. Menganggap ini bukan hal yang sifatnya serius gitu kan. Malu kan gitu ya. Kita malu karena ya orang bisa jadi beranggapan bahwa sebenarnya korban yang memancing orang untuk melakukannya, bisa jadi seperti itu gitu ya. Terus ada yang menganggap bahwa ini bukan hal yang serius lah gitu ya. Padahal ini sesuatu yang kemudian kalau kita tidak berusaha untuk menghentikan maka akan sangat berpotensi untuk diulang lagi seperti itu. Terus kemudian kurangnya informasi dan akses, tidak tahu bahwa seperti ini harus dilaporkan, seperti itu, dan juga ada risiko-risiko kerja. Dan di sini kalau dari di tempat kerja yang terbesar adalah rekan kerja atasan, gitu. Jadi prosentase terbesar justru kita lihat dari atasan atau rekan kerja yang senior gitu ya. Jadi kayak mereka lebih leluasa untuk menekan orang-orang yang ada di bawah powernya, seperti itu. Dan berikutnya baru rekan kerjanya gitu.
Kalau dari bawahan mungkin jarang ya, gitu ya. Dari bawahan ke atasan seperti itu. Oke. Nah, beberapa profesi sebenarnya maksudnya apa ya, jabatan di tempat kerja juga berpotensi jadi seperti gitu ya. Misalnya ini, mohon maaf nih, kayak misalnya di orang marketing gitu. Orang marketing yang mereka sering mereka punya target tertentu gitu ya. Mereka harus ketemu dengan klien, ketemu dengan nasabah, di mana mereka karena tuntutan target dan sebagainya sehingga mereka bisa berpotensi menjadi korporasi seperti itu, atau mungkin misalnya sekretaris gitu ya, karena ada beberapa bos atau pimpinan yang menganggap bahwa sekretaris ini juga orang yang harus apa namanya mengikuti mau dia, karena sehari-hari dia banyak melayani bosnya sehingga kemudian bisa terjadi hal-hal yang itu tadi hal-hal di luar yang tidak diharapkan seperti itu. Nah, bentuknya bisa macam-macam nih, bisa nonverbal gitu ya. Nonverbal itu maksudnya dia nggak perlu ngomong nih, tetapi dari apa ya, bahasa tubuhnya gitu ya, itu kita bisa merasa bahwa kita merasa terintimidasi gitu ya, kita merasa tidak nyaman. Misalnya tatapan yang bernafsu gitu ya. Terus yang visual misalnya memotret tanpa izin gitu ya. Ada cewek cantik gitu dipotret dari samping, dipotret apa wajahnya, bagian-bagian tertentu tubuhnya yang dirasa itu menarik gitu ya. Nah, ini juga fisik itu bisa yang sudah lebih berani ya, sentuhan, meraba, mengelus seperti itu. Atau secara lisan juga mereka bisa memberikan komentar-komentar tentang bagian tubuh tertentu gitu ya. Seperti itu. Yang mengatakan bohailah, seksilah, yang mungkin bahasa-bahasa seperti itu yang digunakan. Dan yang juga bentuknya yang juga secara emosional, artinya ngajak dan dilakukan secara terus-menerus sehingga mengganggu secara emosional. Jadi lebih mengintimidasi tetapi dilakukan secara emosional. Seperti itu. Nah, pelecehan seksual di tempat kerja itu ada 2 gitu ya. Ada yang sifatnya ini untuk itu gitu ya. Jadi sebagai barter gitu ya, barter. Situasi ketika aplikasi sosial diminta oleh pelaku sebagai imbalan atas keputusan terkait seperti kontrak kerja, promosi jabatan hingga juga gaji seperti itu. Gitu ya. Jadi sebagai bentuk barter terhadap sesuatu yang diharapkan oleh si pegawai. Atau yang lainnya adalah yang kedua adalah yang terkait dengan hostile environment, yaitu tindakan atau perilaku bermuatan seksual yang menciptakan lingkungan kerja yang mengintimidasi, bermusuhan atau menyinggung perasaan korban. Nah, ini contohnya di kantornya Indah atau kantor bunga ini gitu ya. Nah, ini ada Bu Indah ini yang dalam suasana meeting. Ini ada yang komentar nih, Bu Indah ini kan baru punya anak, apa sanggup kalau nanti harus pulang malam untuk urus proyek gitu ya. Si Bu Indahnya jawab, kebetulan suami saya kerja dari rumah Pak, gitu kan. Wah, ada yang komentar lagi nih, tapi laki-laki itu nggak di rumah, kalau nggak bisa disuruh di rumah terus, nggak bisa disuruh di rumah terus loh Bu, nanti dia bosan, terus jajan di luar, gitu ya. Bisa komentar seperti itu. Nah, jadi Bu Indah ngasih tahu juga, jadi saat saya di kantor, anak saya ditemani ayahnya, gitu. Jadi sebenarnya dia sudah ngasih jawaban-jawaban, tetapi kemudian ada tadi itu, lingkungan-lingkungan yang tidak menyenangkan, yang apa namanya, perilaku bermuatan seksual yang sifatnya mengintimidasi, bermusuhan, atau menyinggung perasaan korban. Seperti itu. Jadi itu ada contoh-contohnya. Lalu ada yang perbuatan menggoda gitu ya. Perbuatan bergoda ini lebih sudah ke ajakan seksual gitu, termasuk melakukan hubungan intim, serta memaksa seseorang untuk pergi kencan, minum atau makan bersama, atau dengan menunjukkan alat kelaminnya gitu ya. Terus bisa juga mengirim pesan spam meskipun sudah ditolak atau melakukan panggilan pada orang-orang yang sedang lewat atau biasa kita sebut dengan catcalling gitu. Nah, ini adalah contoh misalnya ini jenis pelecehan seksual di media sosial yang pernah dialami salah seorang penyanyi dangdut gitu ya. Nah, ini dia menerima chat gitu, menerima chat yang meminta dia ini si penyanyi dangdut ini untuk bertemu dengan seseorang, tetapi dengan ini permintaan ini,
I want you sign for me in my bedroom wearing sexy clothes gitu ya. Jadi ini adalah permintaan dari si ya seperti itu. Nah, ini kemudian si artisnya ini merasa tidak nyaman, kemudian dia memviralkan pesan atau message yang dia terima gitu ya. Jadi ada seperti ini sampai kemudian are you drunk gitu ya. Kan ditanya ini apa kamu mabuk gitu kan. Terus kemudian you crazy why screenshot sampai sama ini dia karena dia merasa tersinggung loh. Kenapa ini kok sampai di screenshot segala kayak gitu. Oke, nah ini adalah contohnya tadi itu sudah ajakan atau catcalling ini. Biasa kan mungkin kita jalan di gang, di jalan besar ada cewek-cewek, cowok-cowok gerombol, kemudian yang cewek ini digodain, "Cewek mau kemana? Sweet-sweet," gitu. "Senyum dong, hey montok," ada kayak gitu kan. "Sendirian aja Neng," gitu. "Abang anter yuk, Neng ke pelaminan," gitu ya. Jadi ini adalah contoh-contoh catcalling yang dilakukan orang yang sebenarnya termasuk tadi itu seksual assault. Nah, ini juga saat sekarang mungkin ini saya tahunya tuh begal itu ya begal yang naik kendaraan kemudian dia melakukan kejahatan gitu, ngambil barang kita gitu ya. Mau apa perhiasan atau barang yang kita pakai atau barang yang kita bawa. Nah, ini ada begalnya namanya begal payudara gitu kan. Jadi apa yang dibegal bukan payudaranya yang mau diambil gitu ya, tapi dia nyenggol-nyenggol gitulah pokoknya, apa ya, ya itu tadilah gitu. Jadi sambil jalan dia mungkin nyenggol atau mungkin ngeremes atau apalah, tapi kemudian dia jalan lagi kayak gitulah. Nah ini sempat ada di liputan 6 detik-detik ketika begal payudara terekam di CCTV gitu. Oke, nah kita ini tadi contoh-contoh bahwa seksual assault itu dilakukan oleh orang-orang terdekat di tempat yang kita aman dan tentunya bukan langsung kontak fisik tetap harus kita lakukan gitu ya. Karena ternyata itu tadi secara daring pun itu kita juga bisa mengalami sexual assault gitu ya. Sebelum kalau kita seringkali mungkin juga teman-teman ini seringkali menggunakan semacam platform media sosial gitu ya. Kita akan sering ketemu dengan orang-orang asing, orang yang kita nggak pernah ketemu, tapi kemudian menjadi teman kita di dunia maya. Nah, sebaiknya kalau nggak perlu batasi penggunaan platform media sosial yang membuat kita jadi ketemu dengan orang-orang yang tidak orang-orang asing seperti itu. Sementara mungkin itu bukan profesi kita gitu ya. Ada orang yang memang menggunakan media sosial atau platform media sosial untuk profesi mereka. Tapi kalau tidak mungkin kita perlu membatasi seperti itu. Kalau nggak bisa membatasi ya kalau kita tidak bisa membatasi ya lebih baik kita menghindari kayak gitu. Nah, kita harus sebelum kita sharing sesuatu maka kita harus saring gitu ya. Jadi kita jangan mudah terpancing dengan komentar yang mengandung muatan seksual gitu. Dan juga jangan sampai kita nge-share sesuatu yang sifatnya mengandung muatan seksual karena sangat berbahaya karena tidak semua kehidupan pribadi kita bisa di-share di dunia maya. Seperti itu ya. Jadi jangan mudah ini termasuk juga bukan hanya komentar-komentar tetapi juga apa yang kita tampilkan di media sosial itu sebaiknya tidak mengundang orang-orang yang secara persepsi mereka masih menganggap perempuan ini makhluk yang lemah dan bisa dimiliki atau diintimidasi gitu ya. Oke, jika ada orang yang ngirim pesan lebih baik pesan itu. Gitu kan seringkali misalnya halo selama tidak ketemu kangen nih atau apa-apa. Nah, kalau seperti itu sudah harus hati-hati. Tapi saya yakin teman-teman di Rotaract ini sudah sangat aware dengan hal-hal yang demikian gitu ya. Lalu ini warning yang sebenarnya kita tahu tapi kadang ketika sudah kita mengalaminya kita jadi lupa. Jangan terlalu dekat dengan orang yang kita kenalnya lewat medsos karena
orang yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan gitu ya. Jadi kita nggak bisa ngerti maksud dari orang yang mendekati kita. Dan kalau akhirnya sudah terlanjur cut gitu, dan mulai ada gelagat yang ditunjukkan, mulai aneh, mulai mengarah ke pelecehan seksual, maka jangan takut untuk memblokir akun itu agar terhindar dari pelecehan seksual gitu ya. Jadi kalau sudah nge-DM terus dengan bahasa-bahasa yang provokatif, maka sebaiknya ya sudah lebih baik kita blokir, tidak perlu merasa takut, tersinggung atau bagaimana. Nah, kalau tadi misalnya catcalling gitu ya, tadi digoda di pinggir jalan kayak gitu kan, yang sweet-sweet, yang kayak gitu, terus kemudian yang memuji-muji tadi, yang montok lah, semelohe lah, terus yang apalah, dan sebagainya seperti itu, maka kalau berani kita bisa negur pelaku gitu ya. Tapi kalau misalnya enggak, ya itu tadi, kalau kita pas jalan, hindari tempat-tempat yang kemungkinan itu sepi, yang tempat-tempat yang apa namanya, mungkin tidak aman bagi kita dan jangan menggunakan pakaian-pakaian atau sesuatu yang sifatnya menggoda. Meskipun tadi itu, apa namanya, fakta menunjukkan bahwa pakaian sebenarnya tidak menjadi jaminan gitu. Tetapi kita paling nggak mengurangi hal-hal yang sifatnya, memperburuk situasi kita, gitu ya. Jadi catcalling itu sebenarnya bukan pujian gitu, tapi sebenarnya bentuk, intimidasi terhadap, eee apa namanya, dari, fisik yang kita miliki. Ini saya teruskan yang film tadi ya. Ini saya bisa langsung share ya, nggak pakai video-videoan lagi ya? Udah langsung keluar ini ya. Oke, kita, tonton yang tadi itu masih, apa namanya, awalnya dan kita sekarang tonton versi lengkapnya dari video ini. Jangan buru-buru. Kita kan sudah 2 bulan nggak ketemu. Kamu ngapain aja selama pandemi ini? Baju tidur kamu modelnya bagaimana? Kamu ini nggak sabaran ya. Kamu itu gemesin. Judul skripsi kamu apa? Sebentar. Saya ada contoh. Kok ini? Jangan-jangan kamu... Sinta, kamu kenapa? Ada apa? Bicara sama ibu. Ada apa? Ada apa? Kita harus lapor, biar kamu tidak sendiri. Lapor. Nah, ini lapor. Kamu kemana aja? Kamu mau lulus gak? Ya sudah, malam ini kita ketemu. Tidak bisa secara online seperti ini. Apalagi judul kamu tentang pelayanan. Nanti saya kirim ya alamat hotelnya. Direkam ini ya, direkam gitu ya. Jadi sengaja memang karena mau dilaporkan. Kita kirim datanya pakai USB aja. Biar lebih aman. Kita tidak pernah tahu siapa saja yang bisa melihat data-data kita yang kita kirim lewat internet. Ayo. Beberapa bulan setelah dilaporkan, dosennya akan sidang ya, diproses oleh kampusnya.
Oke, ini adalah anjuran bahwa kita memang harus melaporkan untuk menyikapi jika terjadi ada kekerasan seksual ataupun pelecehan yang dihadapi. Karena itu jangan segan untuk bicara dan lapor seperti video yang baru saja, gitu ya. Supaya kemudian kita mencegah pelaku melakukan ini untuk terus-menerus kepada orang lain dan juga untuk menghindari ada korban-korban berikutnya. Itu yang dapat saya sampaikan sharing-nya. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak Bu Novi atas materinya. Wah, kayaknya ini lengkap sekali, video ada, data infografis ada, dan materi yang sungguh-sungguh lengkap. Nah, kita bisa lanjut ke kegiatan berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Nih, monggo, mungkin 2 atau 3 pertanyaan bisa langsung ditanyakan ke Bu Novi, baik melalui chat ataupun raise hand. Wah, ini ada pertanyaan masuk ke saya, tapi sebenarnya anonim lagi. Selamat siang Bu Novi, perkenalkan saya, ya, mengisi nama. Bagaimana cara mendidik anak saya apabila agar tidak menjadi dari pelaku pelecehan seksual seperti itu. Oke, baik. Ini penanyanya ibu-ibu ya berarti ya? Iya, seperti itu. Ibu-ibu dan anaknya putri mungkin ya? Anaknya laki, takut jadi pelaku. Kalau yang tadi kan cara Oh. melindungi. Ini dibalik mungkin Heeh. logikanya. Oh, jadi supaya putranya tidak menjadi pelaku kekerasan seksual, Iya, seperti itu. gitu? Iya, Menjadi korban dari atau menjadi pelaku? jadi pelaku. Oh, menjadi pelaku. Oke. Wah, nanti Bu Astrid mohon bisa membantu melengkapi menjawab ya, Ibu. Bagaimana supaya tidak menjadi. Jadi kalau ini sebenarnya gini, pendidikan di keluarga menjadi dasar dari semua perilaku putra-putri kita, baik yang ditampilkan di keluarga maupun di masyarakat juga termasuk di sekolah kayak gitu ya. Nah, kalau ini sebenarnya lebih mudah untuk tidak menjadi pelaku ya gitu karena kalau kemudian kita diajarkan di rumah untuk menghormati orang lain, menyayangi orang lain, maka kemungkinan untuk melakukan atau menjadi seperti itu sebenarnya makin kecil gitu ya. Karena apa yang kita lakukan perbuatan yang tidak menyenangkan orang lain dan sudah sesuatu yang sifatnya tadi berbau seksual seperti itu kan sudah sesuatu yang orang tahu bahwa itu adalah hal yang miring di masyarakat gitu ya. Jadi mestinya kalau sejak awal gitu di rumah kita sudah mengajarkan bahwa kita harus menghormati orang lain, menyayangi yang lemah, terus kemudian menolong memang orang yang perlu ditolong. Sebenarnya itu tidak itu secara tidak langsung sudah membuat bahwa anak-anak kita kalau di luaran di masyarakat juga tidak melakukan seperti itu. Termasuk juga bahwa tadi itu di keluarga mungkin sejak awal ditanamkan bahwa tadi itu ada hal-hal yang terkait dengan misalnya perempuan itu hanya hal-hal yang membedakan laki dan perempuan adalah yang sifatnya takdir tadi itu. Bahwa secara alat kelamin wanita dan perempuan dan pria berbeda. Kemudian dengan yang sifatnya tadi hamil, hamil, melahirkan, menyusui gitu kan. Itu hanya membedakan itu. Tetapi yang lainnya sebenarnya kita sama gitu ya. Jadi itu yang membuat kita harus tahu bahwa supaya kemudian kita tahu bahwa ketika nanti pun putra kita laki-laki tidak di keluarganya ketika sudah berkeluarga atau di tengah-tengah teman-temannya yang cewek, dia tidak hanya menempatkan diri sebagai
apa ya, image atau bayangan laki-laki bahwa laki-laki itu alergi atau tidak pantas untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dilakukan di domestik, pekerjaan rumah kayak gitu ya. Mereka juga bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Demikian juga kalau misalnya perempuan, maka dia juga harus yakin bahwa perempuan sebenarnya sama loh. Mereka juga orang apa namanya, pribadi yang kuat, yang tidak lemah, tidak kalah juga dengan pria. Mungkin itu jawaban saya sementara. Bu Astrid, saya mohon bisa untuk melengkapi apa, bagaimana sih mendidik ini gitu ya, Oke, supaya makasih Bu. Bu, tidak jadi pelaku. Saya setuju sama apa yang disampaikan Bu Novi. Hanya tambahnya cuma satu, contohnya. Ya, jadi kalau supaya laki-laki tidak jadi pelaku kekerasan, maka dia mesti punya contoh seorang laki-laki yang sayang sama perempuan. Jadi artinya ayah, paman, kakek itu harus tokoh-tokoh yang menyayangi perempuan, menghormati perempuan. Tadi yang disampaikan Bu Novi sudah lengkap sekali. Nah, tetapi yang saya ingin garis bawahi contohnya. Jadi perilaku bagaimana seorang laki-laki memperlakukan perempuan. Nah, kalau keluarga itu harmonis dan seperti yang disampaikan Bu Novi tadi, pendidikannya baik gitu ya. Lalu cara para laki-laki memperlakukan perempuannya itu baik, sopan, hormat, sayang gitu ya, maka tidak akan ada pikiran untuk melecehkan atau menyakiti perempuan. Karena pasti gambaran yang didapat ya perempuan itu ya ibunya, ya kakaknya, ya tantenya, dan dia melihat semua tokoh laki-laki di rumah itu memperlakukan mereka dengan baik, maka dia nggak punya contoh bahwa itu adalah makhluk atau seseorang yang dia bisa kurang ajar. Jadi artinya benar yang disampaikan Bu Novi tadi, saya garis bawahi lagi, sangat tergantung pada bagaimana keluarga mendidik. Nah, pendidikan pada keluarga itu bukan cuma diomongin, tapi dicontohkan. Jadi contohnya mesti baik. Jadi kalau mohon maaf ya Ibu, ini contoh saja. Kalau di keluarga misalnya ayahnya pelaku KDRT dan ibunya bolak-balik dipukulin, ibunya suka dihina, suka dipermalukan di depan anak-anak, besar kemungkinannya anak akan melakukan hal yang sama. Gitu. Tapi kalau semuanya baik-baik saja, semuanya harmonis, insya Allah anaknya juga tidak akan melakukan kekerasan kepada perempuan. Itu tambahan saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Novi dikasih kesempatan. Terima kasih Bu Astrid. Wah, bener. Komplit, jadi komplit nih. Jadi komplit. Oke. Iya, jadi komplit. Oke. Ada pertanyaan lagi mungkin? Silakan. Ada yang raise hand. Monggo, yang raise hand. Oke. Ya, Bu Elinur. Monggo. Silakan. Selamat siang untuk Bu Novi dan Bu Astrid. Saya ingin bertanya Bu, mengenai kasusnya apabila terjadi pelecehan seksual oleh orang-orang terdekat, namun setelah bercerita kepada keluarga sendiri, pasti awalnya, tapi dianggap melebih-lebihkan atau bahkan berbohong, sehingga jadi membuat diri sendiri itu merasa takut untuk bercerita karena akan dianggap berbohong itu tadi Bu. Itu bagaimana ya Bu cara menanggapinya? Terima kasih. Oke. Wah, kayak tadi sebenarnya Bu Astrid tadi mungkin sudah ngasih contoh ya, kalau misalnya pun tetangga gitu ya, tetangga yang suka ribut, terus KDRT dan sebagainya, mungkin kita nggak bisa interrupt masuk ke rumah mereka gitu ya. Jadi kita merekam dan kemudian melaporkannya kemana sih Bu Astrid kalau kayak gini nih? Saya PPA, jalurnya nggak ngerti nih, jalurnya gitu ya. Jadi perlindungan, pokoknya intinya dilaporkan gitu. perempuan dan anak. Kalau nggak ke polisi, ke pusat Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak. KPAI gitu ya? Ya, KPAI. Dan banyak sekali sebenarnya kayak LSM yang menangani, bisa dicari di Google sih. Jadi LSM yang khusus menangani langsung itu banyak. Nah, tapi kalau misalnya mau umum bisa ke Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak di pemerintahan Kota Surabaya, ada satu di Jalan Jimerto yang khusus untuk menangani kekerasan terhadap perempuan. Tapi lapor ke polisi, sekarang polisi juga tahu Bu. Jadi polisi juga sudah punya jalurnya sekarang. Mereka tahu akan dilempar kemana juga.
Oh, oke. Nah, ini karena Bu Astrid ini juga aktivis gender, jadi paham banget nih jalur-jalurnya gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya, ini terjadi di keluarga, terus kemudian cerita nggak percaya gitu ya. Nah, kalau tadi yang diceritakan itu masih ada hubungan keluarga, mungkin bisa cerita kepada orang lain, keluarga lain yang di luar rumah, seperti itu. Sehingga kemudian, apa ya, mungkin, bisa menjadi lebih punya perspektif atau juga, eee kalau kayak kayak misalnya lapor ke tempat kayak semacam psikolog, kayak ke tempat gitu itu memungkinkan nggak ya Ibu Astrid ya? Ini Memungkinkan. soal mohon maaf nih, kayaknya yang lebih paham melapornya ini Bu Astrid nih, gitu ya. Jadi bisa lapor ke profesional seperti Ibu Astrid gitu ya, gitu ke profesional psikolog untuk kemudian, apa namanya, nanti mungkin akan dipandu gitu. Nah, saya mohon lagi Bu Astrid nih Ya, gimana nih caranya nih? Ini karena oke. sudah kayak gini nih, case yang saya ini mungkin nggak ngalami jadi Ya, kalau Bu Astrid mungkin sering iya, dapat apa, case seperti ini oke. sehingga lebih paham caranya. Oke, Mbak tadi yang nanya tuh Ibu Eli ya, Eli Nur Amre ya. Pertama saya ingin bilang sama Mbak Eli ya yang bertanya, itu kasus yang hampir 100% terjadi. Kalau misalnya pelaku itu keluarga dan kemudian anak atau orang yang menjadi korban itu bercerita, itu hampir 100% responnya semua sama, tidak percaya. Gitu ya. Jadi bahkan kalau seorang anak misalnya diperkosa oleh ayahnya, lalu si anak cerita sama ibunya, anaknya dimarahi. Itu hampir 100% seperti itu. Jadi jarang sekali yang dipercaya. Gitu ya. Sehingga kalau memang ingin diurus, ingin diperbaiki dan supaya tidak jadi korban lagi, tidak jadi korban berikutnya, karena kalau sudah laporkan lalu nggak ada yang percaya, ada kemungkinan kan si korbannya melakukan lagi kan gitu ya, karena toh nggak ada yang percaya gitu kan. Nah jadi dia bisa ngancam si anak untuk nggak ngomong-ngomong atau si orang yang jadi korban dan si korban melakukan terus. Jadi kejahatannya bisa lestari kan gitu. Nah terpaksa si anak seperti yang disampaikan Bu Novi tadi mesti lapor keluar. Lapor keluar bisa misalnya kalau kayak saya psikolog misalnya boleh, guru BK bisa, kemudian teman-teman tadi langsung ke polisi juga boleh, kemudian LSM yang menangani perempuan dan korban kekerasan itu banyak di Google kalau dibikin diminta subjeknya LSM yang menangani korban kekerasan itu akan keluar berapa daftarnya dan ada yang bisa paling mudah kamu jangkau di hotline-nya misalnya gitu ya. Jadi artinya kalau di rumah nggak ada yang percaya dan kamu khawatir itu akan terjadi lagi, terpaksa mesti melibatkan orang luar. Mulai dari gurumu, mungkin profesional, mungkin LSM yang menangani kekerasan, atau polisi langsung. Gitu kan? Nah, syukur kalau bisa ada bukti, karena untuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, itu secara hukum bisa diproses, cukup dengan satu saksi sama satu bukti. Nah, saksi ini agak susah dapatnya. Tapi kalau misalnya ada karena biasanya kekerasan seksual itu dilakukan kalau nggak ada saksi biasanya. Jarang banget kita bisa dapat saksi gitu kan ya. Tapi bukti mungkin lebih mudah. Salah satunya misalnya kalau bisa direkam omongannya, WA-nya mungkin atau perilakunya di video. Ya, jadi kalau bisa itu sudah bisa diproses. Tapi kalaupun tidak, biasanya teman-teman yang sudah menangani perempuan korban kekerasan kalau dengar cerita itu biasanya percaya. Sehingga teman-teman itu akan membantu. Jadi artinya secara umum carilah pertolongan dari luar. Karena seperti saya bilang, hampir 100% keluarga nggak pernah percaya. Gitu. Jadi karena ya mungkin soal aib ya, nggak tahu lagi. Soal aib atau pelaku dianggap anak kecil gitu kan, dianggap mengarang, nggak jelas. Tapi pengalaman saya hampir 100% nggak percaya keluarga. Jadi harus ditembus dari luar. Gitu. Karena kan bisa mati ya orangnya, bisa celaka, bisa diulang lagi kejahatannya. Jadi ya kita harus berani untuk melibatkan orang luar. Gitu. Walaupun memang sulit ya, tapi kalau kamu diam saja, semua orang tidak percaya dan kamu diam saja, ya diulang lagi nanti kekerasannya. Dan gitu. Itu barangkali lapor keluar ya, gitu secara umumnya. Lapornya kemana terserah, tapi laporlah keluar. Ya, Pak RT bisa Mbak, Pak RT juga bisa, Pak RW bisa. Gitu. Maka Bu, semoga menjawab Bu Eli. Sudah menjawab Bu, terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Tadi semoga ini kalau guyonan ya, semoga Pak RT-nya bukan pelakunya gitu ya. Jadi Pak RT-nya ayahnya gitu pelakunya.
Itu dia. Wah, itu cilaka itu Bu kalau gitu. Ini ada dari Tiara di ini Bu, buat Bu Novi dan saya di chat Oke. Bu. Oh Gimana iya, tanggapan Ibu tentang silakan. kasus pelecehan seksual yang dilakukan perempuan kepada sesama perempuan bukan Waduh, laki-laki? ini Halo Ibu the dulu. power of perempuan. Perempuan kepada sesama perempuan, bahkan laki-laki. Ya, waduh, ini gimana jawabnya ya? Itu kan power Bu. Tetap power kan Bu. Intinya iya, power betul. Betul. Jadi mungkin ini kemungkinan paling besar kalau analisa saya ini dilakukan oleh orang yang powernya besar kepada yang yang lebih rendah. Jadi orang yang punya power tinggi kepada rendah ya, kayak gitu. Terus kalau perempuan bahkan dia bisa ke sesama perempuan, Sirik ya Ibu ya. ini nggak tahu apakah orang ini bisa ke perempuan, bisa lagi. Jadi mungkin ini kalau di tempat kerja tanpa melihat ada penyimpangan seksual gitu ya, ini kayaknya lebih dari atasan ke bawahan kayak gitu deh. Gitu ya. Jadi mungkin seperti itu gitu. Kayaknya saya lebih baik diem, Bu Astrid aja deh yang jawab. Saya juga butuh penjelasan soalnya. Tiara itu bisa saja. Kalau kita tadi kan saya bicara kalau kita ngomong gender itu ada kaitannya dengan sejarah yang memposisikan perempuan menjadi lebih rendah dari laki-laki. Tapi kalau kasusmu ini perempuan terhadap perempuan ini kaitannya sama kekuasaan. Jadi pasti pelaku itu punya kelebihan, sedikit kelebihan, gitu kan ya dibanding korbannya. Nah tentu saja kalau di tempat kerja mungkin umumnya dia atasannya, artinya bisa supervisor, bisa direkturnya atau apapun pasti lebih atas. Kalau misalnya pertemanan, mungkin dia ketua gengnya, gitu kan ya. Jadi lebih atas dan mungkin saja dilakukan ini. Terus kalau mungkin Tiara bertanya, kira-kira kenapa ya Bu? Nah biasanya mungkin iri hati, cemburu, merasa disaingi, banyaklah kemungkinannya ya. Atau merasa bahwa dia jadi berkurang pamornya karena kehadiran orang ini atau macam-macam ya. Jadi pertama itu mungkin bisa saja terjadi. Sekali lagi tanpa kita melihat kelainan ya. Karena kalau misalnya kita lihat kelainan, misalnya lesbian itu lain lagi penerangannya gitu kan ya. Tetapi secara umum pasti pelaku itu punya posisi lebih tinggi daripada korban. Apakah lebih tua umurnya, apakah dia ketua geng, apa supervisor kalau dia di kantor ya, atau kakak kelas misalnya kalau di sekolah gitu kan. Dan memang mungkin saja karena gini kira-kira Tiara ya. Perempuan itu paling tahu, yang paling sensitif bagi seorang perempuan itu apa, ya. Dan salah satunya aspek seksual itu sensitif. Jadi kalau misalnya perempuan itu diganggu berkaitan sama keperempuanannya, maka rasa sakit hatinya itu akan besar, lukanya akan luar biasa. Nah, jadi kalau itu dilakukan, itu kan sebenarnya perbuatan yang jahat ya. Tapi itu bisa saja, mungkin saja perempuan melakukan pada perempuan. Alasannya macam-macam. Yang jelas pasti emosi, artinya nggak tahu benci, nggak tahu cemburu, nggak tahu takut tersaingi dan sebagainya. Tapi bisa terjadi. Laki-laki kepada laki-laki bisa, perempuan kepada perempuan bisa. Itu ya Tiara ya. Jadi mungkin saja. Jadi lebih baik berhati-hati. Dan ini biasanya tidak dimasukkan dalam sexual assault, tapi bully biasanya dimasukkan dalam bullying biasanya. Walaupun mungkin kalau kita lihat loh, yang serangannya seksual sebetulnya, tapi biasanya dimasukkannya dalam kategori bullying karena dianggapnya perbuatan yang dilakukan untuk menyakiti. Tapi kalau perempuan ke perempuan itu jarang sekali dipandang sebagai serangan seksual, gitu Tiara. Tapi bisa terjadi dan mungkin saja terjadi di sekitar kita. Gitu ya, Tiara. Terima kasih. Makasih Bu Astrid. Ini kita dapatin jawaban yang komprehensif dari Bu Astrid ya. Oke. Mas Hanif mungkin ada lagi pertanyaan. Tadi ada yang raise hand kayaknya. Yang raise hand sudah mungkin yang jawab tadi. Oh, sudah dijawab. Oh, oke. Baik. Iya. Kemudian ini mungkin ada satu pertanyaan terakhir ya. Dari ini anonim. Bagaimana tips agar tidak menjadi korban pelecehan seksual? Karena faktanya sekarang banyak juga kasus pelecehan yang terjadi pada orang menggunakan pakaian tertutup. Mungkin Bu Novi bisa, tadi sepertinya udah disampaikan, mungkin bisa menyampaikan ulang sebagai penegasan. Gimana pelecehan seksualnya terjadi di
bagaimana cara agar tidak menjadi korban. Ketika jadi korban, Agar tidak menjadi korban dari pelecehan seksual. oke, agar tidak jadi korban. Oke. Kalau supaya nggak jadi korban, maka kita harus Belajar asertif kungfu. gitu ya. Belajar kungfu, Bu. Itu bagus kalau punya keterampilan bela diri gitu ya. Tapi yang jelas ya, kalaupun kita nggak punya keahlian atau keterampilan bela diri, yang jelas kita ini harus asertif gitu ya. Asertif itu artinya bentuk apapun lah gitu. Mungkin meskipun tidak mengarah ke kekerasan seksual, kalau misalnya kita diserang secara verbal sesuatu yang tidak menyenangkan, maka kita juga harus berani menyampaikan ketidakterimaan kita gitu ya. Jadi maksudnya asertif atau berani mengatakan bahwa kita tidak mau diperlakukan seperti itu atau kita tidak suka dia memperlakukan kita seperti itu gitu ya. Nah, apalagi kalau ini sudah mengandung kekerasan seksual, sesuatu yang sifatnya benar-benar sifatnya ini sudah mengganggu kita gitu ya, dan mengganggu dan bisa jadi membahayakan kita sekali. Kayak gitu. Yang pertama adalah harus asertif. Terus tadi di slide saya juga sampaikan ya, kalau bisa kita ini tidak melakukan sesuatu yang bisa mengundang mengundang lawan jenis kita, karena kemungkinan bisa dilakukan oleh lawan jenis, mengundang reaksi negatif lawan jenis kita. Karena perempuan seringkali itu tadi dari caranya dia menampilkan pakaiannya dan sebagainya itu berpotensi sekali untuk mengundang sesuatu yang bisa attack ke kita gitu ya. Jadi cara kita membawakan diri, berkata-kata, guyonan-guyonan kita, pakaiannya kita, seperti itu, termasuk tontonan-tontonan kita gitu ya. Jadi itu supaya kemudian kita tidak jadi korban, seperti itu. Itu kayaknya jawaban lengkap dari Bu Astrid lagi nih. Ini sama, Pak, itu komplit. Itu sudah komplit. Tapi untuk para perempuan, gimana neranginnya ya Bu Novia? Biasanya kalau perempuan yang kelihatan, mungkin tadi istilah Bu Novi, asertif ya, kelihatan terus terang, terbuka, kenceng gitu ya, kuat, berani, itu biasanya nggak diganggu kok. Orang soalnya keder gitu kan ya. Nah biasanya yang suka diganggu itu yang kan, jangan lupa teman-teman muda ya, dasar sebetulnya kan walaupun gender kan tetap power. Jadi orang yang melakukannya itu merasa orang yang jadi korban lebih rendah kekuasaannya daripada dia. Nah, sehingga kalau kamu sebagai perempuan menunjukin kamu punya power gitu ya, biasanya jeri laki-lakinya. Nah, power itu kan bisa ditunjukkan dari prestasi, dari cara kamu jalan, dari cara kamu negur orang gitu kan ya. Jadi kan kalau asertif tadi seperti yang disampaikan Bu Novi, jadi kalau ngomong tuh terus terang, nggak kelemak-kelemok gitu ya, to the point gitu kan, tegas ya. Kemudian apalagi kalau dari jalannya orang jadi duga-duga ini kira-kira bisa karate gitu kan ya. Nah, itu jadi artinya banyak memang yang kita bisa pelajari, tetapi yang paling penting itu adalah bagaimana kita menunjukkan sebagai, ini terutama buat teman-teman perempuan ya, kita punya power. Jadi orang kalau power tuh jadi kelihatan orangnya tuh kenceng, kuat gitu ya. Jadi orang kalau ngelihat tuh bahasa bukan sungkan, kayak merasa hormat, terpaksa hormat gitu ya, karena kelihatannya ini bukan orang sembarangan. Karisma. Nah, kayak ada karismanya. Jadi bukan, ini kaitannya nggak sama popularitas, nggak sama harta, nggak sama baju yang kamu pakai, tapi sikap kamu. Jadi kamu sebagai orang yang kelihatan punya power. Gitu. Jadi nggak takut kalau ngomong tuh tegas, kemudian berani ya menyampaikan pendapat, kemudian kamu berani ngambil inisiatif, lalu kelihatan aktif. Gitu. Biasanya yang kayak gitu nggak diserang. Biasanya yang diserang tuh yang namanya juga kan selalu dasarnya sebetulnya kekuasaan. Jadi biasanya yang diserang itu yang kelihatannya tidak akan melawan dan kelihatannya takut kalau diancam sedikit. Gitu. Biasanya begitu. Nah, jadi jangan jadi orang seperti itu. Itu kasarnya ya, jangan jadi orang seperti itu. Jadilah orang yang kalau orang nanti pikir dua kali ya. Kalau ngeganggu orang ini jangan-jangan goyang hancur gitu kan ya. Jangan-jangan dia teriak seluruh sekolah jadi tahu gitu kan ya. Nah, itu. Jadi jadilah orang itu. Ya, agak susah menerangkannya, tapi jadilah pribadi yang kuat. Secara umum begitu. Dan tunjukkan bahwa kamu kuat. Itu yang bisa
yang biasa sampaikan. Dan memang ada di dalam kajian-kajian perlawanan terhadap kekerasan, ada hal yang memperlihatkan bahwa perempuan yang kelihatan energik ya dan perempuan yang punya dasar bela diri itu biasanya selamat karena dia menunjukkan karisma tadi, menunjukkan power tadi. Itu barangkali yang bisa disampaikan. Monggo silahkan ya, itu bisa tampil dari dalam. Dasarnya pede, percaya pada dirimu sendiri. Kita ini setara teman-teman muda para perempuan ya. Nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Allah itu kasih kita semua setara. Semua punya kemampuan masing-masing dan kemampuan itu sangat spesifik, sangat unik ya. Tapi sebagai manusia kita ini setara. Dan oleh karena itu kita harus berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Nggak boleh yang satu merasa lebih dari yang lain. Nah, tunjukkan bahwa kamu merasa lu mau apa. Gua nggak takut, gitu kan ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan terutama buat para gadis. Jadilah gadis yang kuat, jadilah gadis berkarisma. Gitu. Sehingga orang jeri. Nah, itu katanya jeri untuk mendekati kamu. Nanti jangan-jangan sudah malah gitu ya. Ya keder. Tapi nanti malah nggak dapat pacar Bu Novi. Malah susah. Enggak lah. Enggak ya. Yang deketin akan yang berkualitas juga ya Bu Novi ya. Iya, yang mendekati juga yang berkualitas. Oke, gitu kira-kira. Oke. Terima kasih Bu Astrid maupun Bu Novi atas tanya jawabnya di sore hari ini. Agenda berikutnya adalah pengisian absensi. Monggo kepada panitia bisa untuk membagikan link absensi di kolom komentar. Bisa diisi mungkin 1 atau 2 menit. Selagi mengisi absensi, teman-teman di sini yang hadir bisa on cam semua karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Monggo bisa dirapikan dulu posisinya dan kita akan melakukan saya tunggu 2 menit lagi. Ini tinggal 15.02 sembari mengisi. Ini semua sepertinya ini sudah pada menyalakan kamera ya. Baik, gaya yang pertama gaya bebas. Monggo 1, 2, 3. Gaya kedua tangannya bisa ditunjukkan seperti ini, jempol dan telunjuk. Ini merupakan literasi karena Rotlab dan maupun Rotary Surabaya Persada basisnya adalah literasi. Siap. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang hadir. Saya mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan mohon maaf apabila kurangnya. Ditunggu di kegiatan webinar yang diadakan oleh Rotary maupun Rotrek. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih Bu Novi. Terima kasih Bu Astrid, teman-teman, Pak Sani. Makasih Pak Sani, makasih Pak Sani. moderator. Ya. Sukses. Terima kasih, izin pamit. Rezeki Ya, berlimpah. sampai ketemu, izin Iya. pamit. Iya. Ya Pak Sani, live meeting ya. Ya, oke, siap. Ya, Terima kasih Bu Astrid. ayo. Yuk. Saya izin untuk end meeting deh. Oke.